Bab 761. Membuat semua orang lebih kuat. Daerah luar Gunung Tianjing, Sekolah Kejuruan Lan Xiang baru. Rekonstruksi area di bawah sekolah telah selesai. Sekarang area tersebut telah menjadi pabrik besar untuk memproduksi senjata berteknologi baru. Saat itu, di bumi, laboratorium Zhang Yi dan Chuyin adalah tempat teknologi paling canggih dikembangkan. New Lan Xiang adalah tempat teknologi canggih ini diproduksi, satu diteliti dan yang lain diproduksi. Itu adalah pembagian kerja yang jelas. Pada saat yang sama, pria misterius dan Presiden Amerika, McGregor, ada di sini menyaksikan perkembangan terbaru di jalur produksi. Ini benar-benar tak terduga. McGregor menatap lini produksi senjata teknologi baru yang sibuk di depannya. Ia berbisik, kita sedang mempersiapkan perang antar bintang secepat ini. Duh, Dali tidak ada di sini. Aku tidak merasa yakin. Benar sekali. Pria misterius itu mengangguk. Sejujurnya, dia juga sangat khawatir. Bagaimanapun, aliansi galaksi menganggap Zerg sebagai musuh terbesar mereka, yang menunjukkan betapa kuatnya Zerg. Teknologi bumi saat ini hanya dapat dianggap sebagai peradaban tingkat 3 atau 4. Meskipun mereka memiliki mesin tabrakan elektronik berenergi tinggi, itu belum terbukti dalam pertempuran. Senjata yang akan digunakan dengannya juga belum dikembangkan, jadi satu-satunya senjata yang dapat mereka gunakan untuk melawan Zerg adalah bom nuklir. Namun, kekuatan bom nuklir. Menurut informasi yang diberikan Tuan Tanglong kepada kami, kata lelaki misterius itu perlahan, jumlah Zerg sangat banyak, dan mereka sebagian besar diangkut oleh sarang. Begitu mereka muncul, jumlah mereka akan menutupi langit dan tanah. Bumi masih belum memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi mereka. Kapan kita bisa menghubungi Master Dali? Bagi McGregor, Hong Dali adalah penyelamat. Ketika mendengar tentang kedatangan Zerg, hal pertama yang terpikir olehnya adalah mengembalikan Hong Dali ke bumi. Sulit untuk mengatakannya sekarang. Pria misterius itu menggelengkan kepalanya. Itu tergantung pada keberuntungan, semoga saja, kita bisa menghubungi Dali segera, dia seharusnya bisa meminta perlindungan untuk kita dari aliansi galaksi, lebih baik membayar harganya daripada dihancurkan sepenuhnya oleh Zerg. Itu benar. McGregor mengusap pelipisnya dan berkata dengan sedih, saya harap dia segera mendapat kabar itu. Orang-orang biasa di bumi tidak menyadari malapetaka yang akan menimpa mereka. Hanya para pemimpin semua negara yang mendapat kabar tersebut. Saat itu, pada dasarnya semua negara mati-matian membuat senjata nuklir. Senjata itu mungkin tidak terlalu efektif melawan Zerg, tetapi itu lebih baik daripada menyerah begitu saja tanpa perlawanan. Hong Dali jelas tidak tahu apa yang terjadi di bumi. Dia baru saja keluar dari dunia virtual bersama para anteknya dan bersiap untuk mulai menambahkan atribut untuk semua orang. Di pusat aliansi galaksi, atribut dan kemampuan sangatlah penting. Anda hanya bisa bertahan hidup dengan meningkatkan kemampuan diri sendiri. Di dalam kamar Hong Dali. Nak, kenapa kau tidak menantang menara ujian? Kenapa kau membeli begitu banyak barang? Tanglong muncul dari jam angkasa, beristirahat. Sebelumnya, ia tidak berpikir untuk meminta Hong Dali mencoba menara ujian. Dalam benaknya, ia berpikir bahwa Hong Dali paling banyak akan mampu melewati 20 level atau lebih. Ketika ia melihat semua barang yang diletakkan Hong Dali di kamarnya, ia langsung penasaran. Ada banyak manfaat berlatih di Tower of Trials. Saya sudah menyelesaikannya, tidak terlalu menarik, dan tidak memerlukan biaya apapun. Hong Dali mendengus dan mengambil permata atribut. Saatnya memproses permata. Puing-puing di sekitar batu itu berjatuhan berlapis-lapis dan segera batu atribut di dalamnya dapat terlihat. Kekuatan plus 9. Tidak buruk. Hong Dali juga menyihirnya, lalu membuangnya dan melanjutkan dengan karya berikutnya. Sejujurnya, kamu benar-benar masuk. Tanglong mungkin hanya seorang pelayan Ai, tetapi seperti orang sungguhan, dia memiliki keistimewaan tersendiri. Dia menyulap cerutu, meletakkannya di antara bibirnya, dan mengisapnya. Kemudian, dia dengan arogan bertanya, kamu sudah mencapai level berapa? Coba ku tebak, kamu seharusnya setidaknya berhasil mencapai level 16 atau 17. Pop, permata atribut lainnya diproses, itu adalah permata agility plus 8. Dia menyihirnya dan membuangnya ke samping. Tanpa menoleh, Hong Dali berkata, tidak apa-apa, aku melewati 30 level, selain cincin teleportasi, yang lainnya cukup biasa saja, tidak ada yang benar-benar bagus. Yang terpenting adalah, aku tidak boleh menyia-nyiakannya di sana. Oh benar, aku mendapat burung yang hilang, tidak buruk, aku suka. Batuk, batuk, batuk. Hong Dali berkata dengan tenang, Tanglong mulai batuk hebat. Dia batuk cukup lama karena terlalu terkejut. Kamu bilang kamu lulus semua 30 level, benarkah? Dulu, ada menara pelatihan seperti ini, guruku hanya berhasil lulus 26 level pada hari pertama. Orang terkuat di galaksi, Duan Xuan, juga hanya berhasil lulus 27 level, dan kamu mengatakan padaku bahwa kamu lulus semua 30 level. Aku punya keterampilan yang sangat efektif di sana.
Hong Dali mendengus, tidak peduli. Aku beruntung. Bahkan jika keberuntunganmu bagus, seharusnya tidak mungkin untuk melewati 30 level dalam satu hari. Apakah standar menara saat ini turun? Tang Long memutuskan untuk menghubungkan pencapaian Hong Dali dengan standar menara ujian yang lebih rendah. Dia tahu Hong Dali terlalu acuh tak acuh dan dia tidak akan mendapatkan jawaban darinya. Dia mengalihkan perhatiannya ke tempat lain. Ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan dengan batu-batu sampah ini? Apakah kamu berencana untuk meningkatkan atribut antek-antekmu? Kamu harus membeli permata bermutu tinggi. Jika kamu mendapatkan yang biasa-biasa saja, itu tidak akan banyak membantu. Kemudian, dia menyesalinya. Ini. Tang Long menatap permata lainnya dan mulutnya menganga. Ya Tuhan, permata ini adalah kekuatan plus 1-3, ini adalah kelincahan plus 1-2, kekuatan plus 1-3 lainnya, dan bahkan ada yang kekuatan plus 1-4. Dia adalah seseorang yang telah melihat dunia, tetapi untuk beberapa alasan, ketika dia bersama Hong Dali, dia entah bagaimana merasa seperti orang desa. Hong Dali bergumam, orang desa, ini hanya menambah beberapa poin atribut. Itu permata kekuatan plus 1-4, apa maksudmu beberapa poin atribut? Tang Long mengamuk. Itu kurang dari 1 dalam 10.000, dan kau bilang atributnya tidak tinggi. Dia melemparkan permata ajaib lain yang berkekuatan plus 1-3. Benar sekali, sayang sekali aku tidak bisa menemukan yang berkekuatan plus 1-5. 15, kau tidak bisa mendapatkannya bahkan jika kau punya uang. Mata Tang Long melotot dan dia berteriak, tunggu, tidak benar, ini tidak benar, kau bisa mengolah permata, kau bisa meningkatkan atribut permata. Ya, Hong Dali menggali hidungnya. Tapi itu tidak cukup kuat, aku hanya bisa menambah 4 poin. Tambah 4 poin, hanya. Tang Hong langsung marah. Ini bertentangan dengan aturan alam, dengan kemampuan ini, kamu praktis menjadi mesin pencetak uang, tidak heran kamu tidak pernah khawatir meskipun kamu sangat boros, kamu sangat menyadari kemampuanmu. Saya khawatir pengeluaran saya terlalu sedikit. Hong Dali sedikit gelisah. Sejujurnya, dia tidak membutuhkan uang sekarang, tetapi masalahnya adalah, dia tidak tahu tugas seperti apa yang akan diberikan sistem kepadanya di masa mendatang. Berdasarkan perilaku sistem yang biasa, tugas yang sedang dia lakukan saat ini hanyalah tugas yang mudah. Sederhananya, tugas itu hanya untuk mengujinya. Tugas yang lebih sulit pasti akan datang kemudian. Jika ada tugas yang tidak dapat dia selesaikan, konsekuensinya akan mengerikan. Bocah, kau pasti punya banyak rahasia, kata Tang Long dengan gelisah. Namun, aku adalah pelayan Ai dan tidak bisa terlalu banyak ikut campur dalam urusanmu. Baiklah, apa yang ingin kau lakukan dengan permata-permata bermutu tinggi ini, menjualnya? Ya, Hong Dali mengangguk. Saya akan menyimpan sebagian dan sisanya akan saya masukkan ke toko saya, semuanya akan dijual dengan harga 1.000 masing-masing. Hong Dali tidak berani menjualnya terlalu mahal atau sistem mungkin akan membunuhnya dengan mengambil terlalu banyak poin atribut. Terkesiap. Tang Long menarik napas tajam. Maksudmu kau akan menanamkan permata-permata ini ke peralatan dan menjualnya seharga 1.000 masing-masing? Ya, Hong Dali mengangguk. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa menyia-nyiakannya? Lebih baik aku lanjut tidur saja, kalau tidak kau akan menjadi pembunuhku. Tang Long memutuskan untuk kembali tidur. Hah, dasar orang desa. Hong Dali mengerucutkan bibirnya dengan jijik dan terus mengerjakan permata-permata itu. Tak lama kemudian, setelah selesai mengolah semua permata, Hong Dali mulai memanggil para antek. Para antek, masuklah dan pilih perlengkapan kalian. Di sini, di Galaxy Alliance Center, bahkan para aristokrat galaksi mungkin belum pernah memiliki kesempatan untuk melakukan ini sebelumnya, membuka dan mempersembahkan ruangan yang penuh dengan permata atribut plus 1-3 dan plus 1-4 dan memberitahu yang lain, ambil apapun yang kalian inginkan, itu tidak terlalu berharga. Mereka semua sudah bersama Hong Dali cukup lama dan kejadian seperti ini sudah biasa, jadi mereka tidak terlalu terkejut. Kalau tidak, mereka mungkin akan sangat terkejut sampai jantung mereka berhenti berdetak, dan kemudian mereka hanya akan menjadi foto hitam putih. Hehe, Dali, kamu menghabiskan begitu banyak dari mereka begitu cepat. Tang Muxin berlari lebih dulu. Ketika dia melihat permata di seluruh tanah, dia tidak tahu harus berbuat apa. Namun, gadis kecil itu sangat pintar, dia mengabaikan atribut permata, kepraktisan perlengkapan, dan memilih yang cantik terlebih dahulu. Lin Yanwei sedikit lebih baik, perlengkapan yang dipilihnya semuanya lebih sensual. Sebagai pemimpin para antek, Ling Xiaoyi memilih perlengkapan yang relatif sederhana tetapi jelas menunjukkan posisinya. Setelah kebingungan sesaat, Tang Muxin memilih satu set baju zirah berbahan kain yang ringan dan sejuk. Lin Yanwei memilih satu set baju zirah kulit yang ketat. Ling Xiaoyi memilih baju zirah rantai. Li Yang, Lucifer, dan Levis hanya memilih apapun yang menarik perhatian mereka. Tidak mungkin itu akan salah.
Setelah itu, semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk mengenakan perlengkapan baru mereka sebelum kembali. Ketika melihat mereka, Hong Dali tercengang. Tang Muxin memilih gaun putih yang panjangnya sampai ke lutut. Di kakinya ada sepasang sepatu hak tinggi berwarna putih dan di tangannya ada sarung tangan putih panjang. Dengan rambutnya yang hitam legam dan mata hitam obsidian, dia tampak seperti seorang putri kecil. Lin Yanwei mengenakan pakaian kulit yang sangat seksi. Ia mengenakan jaket hitam, celana pendek ketat hitam, dan sepatu bot hitam tinggi yang memperlihatkan kaki seputih salju. Ditambah dengan senyumnya yang bak bidadari, ya, ia adalah sosok yang digambarkan orang-orang saat mereka berbicara tentang bidadari dengan tubuh iblis. Ling Xiaoyi mengenakan baju zirah rantai lengkap. Dia tampak seperti prajurit wanita dalam komik. Tampil menawan adalah suatu keharusan. Levis dan para pria lainnya semuanya mengenakan baju besi abad pertengahan dan tampak sangat gagah. Jika sekelompok besar orang keluar dengan penampilan seperti itu, mereka pasti akan menjadi pusat perhatian semua orang. Bab 762. Cinta dimulai. Setelah mereka mengenakan perlengkapan, tibalah waktunya untuk menyematkan permata atribut. Dalam kelompok itu, Tang Muxin, Lin Yanwei, dan Lucifer tidak memiliki profesi tempur, jadi bagi mereka bertiga, Hong Dali tidak memberi mereka apapun kecuali permata energi, mereka masing-masing memiliki 20. Setiap permata energi akan meningkatkan energi mereka hingga 50%. Dia tidak tahu apa efeknya ketika mereka mempelajari keterampilan dan kemampuan baru, tetapi dia menyia-nyiakannya. Tidak ada bedanya baginya jika dia menggunakan 1 atau 10. Dia hanya akan menggunakan sebanyak yang dia miliki. Tidak perlu penjelasan. Sisanya diberi permata yang menambahkan 14 poin ke atribut. Dengan masing-masing 20 permata, ditambah dengan atribut mereka sendiri dan lingkaran cahaya antek Dali, antek-antek dengan semua atribut lebih dari 500 poin pun lahir. Atribut dasar Levis dinaikkan menjadi lebih dari 600. Jika dia meningkatkannya lebih jauh menjadi 700%. Ketika mereka menguasai buku rahasia seni bela diri, atribut mereka akan sangat tinggi. Tidak buruk, tidak buruk. Hong Dali cukup puas dengan hasilnya. Dia menyeringai dan mengangguk. Baiklah, mari kita pakai ini dulu dan ganti saat sudah ada yang lebih bagus. Dimengerti. Semua orang tertawa dan setuju. Mereka bersiap untuk kembali ke kamar masing-masing untuk berlatih. Semua yang terjadi sebelumnya telah memengaruhi mereka secara mendalam dan mereka semua merasakan bahaya yang mengancam. Mereka harus berlatih. Para antek yang tidak dapat membantu tuan mereka jelas bukan antek yang berkualifikasi. Baiklah, aku akan menanamkan sisanya secara acak. Bawa mereka ke toko Star Harbor besok dan jual masing-masing seharga $1000 galaksi. Ini adalah instruksi Hong Dali untuk item tingkat tinggi yang tersisa. Tang Muxin, Lin Yanwei, Ling Xiaoyi, Lucifer, yang lainnya. Maka, mereka semua kembali ke kamarnya masing-masing untuk melakukan urusannya sendiri. Ketika Hong Dali kembali ke kamarnya, sistem berbunyi di kepalanya. Ding! Tugas tersembunyi, level pertama untuk rekan, tugas selesai, tingkatkan semua atribut anggota tim menjadi 300 atau energi menjadi 500, hadiah tugas, perlengkapan kedua, penjelasan perlengkapan kedua, dengan mengurangi 30 poin dari kesehatan, semua atribut tuan rumah meningkat sebesar 1000%, durasi, 30 menit, skill aktif, poin kesehatan yang dikurangi dapat diisi ulang dengan poin atribut yang diperoleh dari pemborosan. Wahahaha. Akhirnya aku punya second gear. Skill berserker aktif yang dapat dikendalikan, hebat. Sistem melanjutkan. Tugas tersembunyi, level kedua Guardian Heart, penjelasan misi, demi kemuliaan umat manusia, tuan rumah telah memutuskan untuk terus menjadi lebih kuat, persyaratan misi, tambahkan keterampilan, semua anggota tim perlu mempelajari keterampilan tingkat tinggi, atau menyatu dengan batu jiwa dan menjadi pengguna energi, hadiah misi, gear ketiga, penjelasan gear ketiga, untuk melindungi kehidupan rekan satu tim dan manusia lainnya. Tuan rumah dapat mengorbankan 49 poin kesehatan dan untuk sementara menguasai jenis kekuatan misterius yang ada di alam semesta, durasi, 30 menit, penjelasan tambahan, keterampilan aktif, poin atribut kesehatan yang dikonsumsi dapat diisi ulang dengan poin atribut yang diperoleh dari pemborosan. Sialan. Gigi ketiga. Ini. Hong Dali tercengang, tugas ini perlu dilakukan. Hahaha. Perkebunan keluarga Jiang. Jiang Qiansui berbaring di tempat tidur sambil menatap langit-langit. Pikirannya kacau. Apa yang terjadi hari ini sangat memengaruhinya. Itu bukan salahnya. Lagi pula, mengidolakan seorang pahlawan adalah sesuatu yang cenderung dilakukan setiap gadis muda. Satu-satunya perbedaan adalah apakah pahlawan itu lebih kuat atau lebih lemah. Jelas bagi Jiang Qiansui, yang menjalani kehidupan istimewa, betapa sulitnya menara ujian itu. Dia bisa dianggap berbakat dalam hal mempelajari seni bela diri, namun dia hanya berhasil melewati level 19 meskipun telah berusaha sekuat tenaga. Namun, si jenius super itu berhasil melewati level 30.
Seberapa besar perbedaan kemampuan mereka? Betapa mendebarkannya. Seperti apa rupa si jenius super ini? Jiang Qiansui tidak tahu. Yang dia tahu hanyalah jantungnya berdetak kencang. Sangat cepat. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Sejujurnya, dia benar-benar ingin pergi dan mencari si jenius yang saleh. Dia tahu bahwa para aristokrat galaksi, terutama para wanita, tidak diizinkan untuk jatuh cinta dengan pria di luar suku mereka, tetapi dia terus berkata pada dirinya sendiri, jika dia bisa melihat si jenius super itu sekali saja, dia akan merasa puas. Mengenai mengembangkan perasaan satu sama lain, dia tidak berani berharap terlalu banyak. Para aristokrat galaksi terlahir sangat dihormati, tetapi mereka masih memiliki masalah yang tidak dapat dipecahkan. Di masa lalu, Jiang Qiansui tidak terlalu bangga dengan identitasnya sebagai bangsawan galaksi, tetapi setidaknya dia merasa itu tidak terlalu buruk. Sekarang, dia merasa bahwa identitas ini mungkin tidak begitu baik. Apa yang harus kulakukan? Gerutu Jiang Qiansui sambil berbaring di tempat tidur sambil menatap langit-langit. Apa yang harus kulakukan? Selanjutnya, aku ingin mencarinya. Tetapi kemana aku harus mencarinya? Aku bahkan tidak punya seorang pun untuk mencurahkan isi hatiku. Dia ingin sekali bercerita pada seseorang, tetapi sebagai seorang bangsawan galaksi, hanya para penjaga yang dia kenal, selain kedua orang tuanya. Membicarakan rahasia semacam itu dengan orang tuanya. Mereka pasti akan menentangnya. Memberitahu para penjaga juga tidak mungkin. Yin Tianzong. Orang tak berguna itu. Mungkin dia satu-satunya orang yang bisa dia beritahu. Jiang Qiansui ragu-ragu cukup lama sebelum mengeluarkan komunikatornya dan menelepon Yin Tianzong. Tianzong, apa yang sedang kamu lakukan? Aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Adik Dali memberiku pedang es surgawi, hehe, itu senjata terbaik dari level 19, bukankah itu kuat? Yin Tianzong tidak menyadari makna tersembunyi dalam kata-kata Jiang Qiansui. Dia terus asyik dengan dirinya sendiri. Adikku Dali benar-benar kuat, dia berhasil melewati level 19 tanpa banyak usaha, tidak heran keluargamu setuju untuk menerimanya sebagai bangsawan kehormatan. Bajingan ini. Tianzong, kurasa, aku. Jiang Qiansui memikirkannya sejenak dan ragu-ragu, lalu dia menggigit bibirnya dan berkata, kurasa aku menyukai si jenius yang saleh, apa yang harus kulakukan? Ah, kamu suka kakak jenius. Yin Tianzong tampaknya tidak menemukan sesuatu yang salah dengan itu. Aku juga menyukainya, saat aku bertemu dengannya, aku bermaksud menjadikannya kakak laki-lakiku. Apakah dia idiot? Mereka berbicara tentang jenis suka yang sama sekali berbeda. Dasar idiot. Jiang Qiansui menggertakkan giginya. Suka, yang kumaksud adalah aku mungkin jatuh cinta padanya. Kau mengerti? Sialan. Yin Tianzong mengumpat. Qiansui, kau tidak bisa meninggalkanku, kita tumbuh bersama dan meskipun kau selalu menindasku, kau tidak bisa begitu saja meninggalkanku dan menyukai orang lain, namun, jika itu adalah saudara jenius, kurasa itu masih bisa diterima. Hanya itu yang ingin kau katakan. Jiang Qiansui tertegun sejenak. Itu artinya kau tidak menentangnya. Tentu saja tidak, apa yang bisa kutentang? Yin Tianzong berkata tanpa terpengaruh. Aku tahu kau tidak pernah menyukaiku sejak kita masih muda, kalau aku tidak membuat taruhan itu, kau tidak akan menikah denganku, setidaknya aku tahu itu. Lalu, mengapa kamu menggangguku setiap hari? Jiang Qiansui bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu sudah jelas, siapa lagi yang akan kuganggu kalau bukan kau? Yin Tianzong berkata dengan tenang. Meskipun kau tidak menyukaiku, aku tidak punya pilihan, kami adalah bangsawan galaksi, dan meskipun kami sangat dihormati, kami tidak punya teman, selain orang tuaku dan orang tuamu, kakek nenekku dan kakek nenekmu, aku tidak mengenal siapapun, bahkan tidak ada seorang pun yang bisa kuajak bicara, para idiot di planet asal kita tidak menyukaiku dan mengatakan bahwa aku bodoh, siapa lagi yang akan kucari kalau bukan kau? Setelah Jiang Qiansui mendengar jawabannya, dia hanya bisa setuju. Sejujurnya, para aristokrat galaksi tampak sangat mengesankan di permukaan tetapi sebenarnya sangat kesepian. Mereka tidak memiliki banyak teman karena kebanyakan orang hampir tidak berani berbicara dengan mereka, apalagi bercanda dengan mereka. Hong Dali mungkin satu-satunya orang idiot yang punya nyali. Hah? Hong Dali. Ngomong-ngomong, sepertinya dialah satu-satunya teman yang bisa diajak bicara. Dengan pemikiran itu, Jiang Qiansui segera berkata, baiklah, kalau begitu, aku akan mencari Hong Dali untuk mengobrol saja, kamu lakukan saja apa yang sedang kamu lakukan. Mencari adikku Dali. Sosok Yin Tianzong membelai dagunya dan mengangguk. Itu bukan ide yang buruk, adikku ini selalu ceria, mengobrol dengannya akan membuatmu merasa lebih baik. Baiklah, selamat tinggal. Setelah dia mengakhiri komunikasi dengan Yin Tianzong, Jiang Qiansui tenggelam dalam pikirannya sendiri untuk sementara waktu, lalu dengan tegas menelepon Hong Dali. Panggilan itu segera tersambung. Hong Dali mengenakan pakaian tidur, meneteskan air liur dan menggosok matanya.
Ini Qiansui, sudah larut malam, kamu belum tidur. Aku ingin mengobrol denganmu. Jiang Qiansui tersipu. Apakah itu nyaman? Baiklah, kurasa begitu. Hong Dali menguap. Kau ke sini atau aku ke sana, kalau kau mau ikut, aku ada di kamarmu di Brand Revolving Restaurant, kalau aku pergi, kurasa sebaiknya kau ikut saja, aku payah dalam memberi petunjuk arah. Baiklah, tunggu aku. Aku akan segera ke sana, kata Jiang Qiansui, lalu menutup telepon. 15 menit kemudian, Brand Revolving Restaurant. Di sudut yang tenang. Sebanyak 8 pelayan elf menunggu dengan hormat di satu sisi ruangan. Mereka bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Bagaimanapun, itu adalah seorang aristokrat galaksi yang duduk di sana, minum dan mengobrol. Itu adalah orang yang sangat penting dengan kekuasaan absolut. Jika mereka tidak melayaninya dengan baik, mereka mungkin akan kehilangan nyawa. Jiang Qiansui duduk di kursi, wajahnya memerah. Dia tampak sangat tidak nyaman dan tangannya terus memainkan ujung-ujung pakaiannya. Jiang Qiansui ini tidak lagi memiliki kesombongan yang tenang seperti sebelumnya. Sekarang, dia gelisah seperti gadis muda lainnya yang baru saja jatuh cinta. Baginya, rasanya seperti seluruh dunia sedang menatapnya. Kau tidak perlu berada di sini. Jiang Qiansui memberi isyarat kepada 8 pelayan wanita itu untuk pergi. Aku akan memanggilmu jika kau dibutuhkan. Ya. 8 pelayan wanita itu buru-buru meminta maaf seolah-olah mereka telah menerima pengampunan. Mereka baru berani berbisik pelan satu sama lain setelah mereka semua meninggalkan ruangan. Lihatlah ekspresi Nona Qiansui, apakah menurutmu dia sedang jatuh cinta? Kurasa begitu, lihat wajahnya, semuanya merah muda, itulah warna cinta pertama. Ya, aku ingin tahu siapa pria beruntung yang berhasil merayu Nona Qiansui, dia sangat cantik, pria biasa tidak pantas untuknya. Itu benar, aku ingin tahu siapa pria beruntung itu. Tentu saja, Jiang Qiansui tidak bisa mendengar bisikan mereka. Ketika semua orang sudah pergi, dia akhirnya mulai merasa tidak terlalu tegang. Bab 763. Pakar Cinta. Ah, ini sudah tengah malam, kenapa kamu belum tidur, kenapa kamu datang mencariku? Jiang Qiansui sudah duduk, menunggu sekitar 5 menit sebelum Hong Dali keluar dari kamar sambil meneteskan air liur dan mengucek matanya. Dia berhasil menemukan jalannya karena seseorang menuntunnya ke sana. Ketika dia duduk, dia masih goyang-goyang. Jelas dia masih belum sepenuhnya bangun. Ada apa? Apa ada yang serius? Jiang Qiansui menatap Hong Dali dan membandingkannya dalam benaknya dengan gambaran sang jenius super yang ada dalam benaknya. Ia menyimpulkan bahwa mereka berdua berbeda seperti langit dan bumi. Perbedaannya setidaknya 10.000 tahun cahaya. Dengan pemikiran itu, dia akhirnya merasa tidak terlalu gugup. Aku di sini untuk berbicara denganmu. Jiang Qiansui melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun. Dia kemudian mengumpulkan keberaniannya dan berkata, karena ada seseorang yang aku suka, aku ingin meminta saranmu. Kau punya seseorang yang kau sukai. Hong Dali mulai tertidur saat menjawab. Kalau begitu, kau harus pergi berkencan dengan orang yang kau sukai, melakukan sesuatu yang romantis seperti bermain game bersama atau berbelanja, melakukan perjalanan dadakan, pergi membunuh Zerg bersama atau semacamnya, kenapa kau di sini mencariku? Dia benar-benar polos. Dalam benaknya, jika dua orang saling menyukai, yang perlu mereka lakukan adalah bermain game bersama dan pergi berbelanja. Aku tidak tahu siapa dia. Wajah porselen halus Jiang Qiansui memerah. Dia berkata dengan gugup, aku hanya tahu bahwa aku mengidolakannya, aku bahkan tidak tahu apakah dia laki-laki atau perempuan, muda atau tua, aku tidak tahu apa-apa. Apakah kamu demam? Hong Dali mengulurkan tangannya dengan rasa ingin tahu dan meraba dahinya. Tidak terasa demam. Jiang Qiansui belum pernah disentuh oleh seorang pria sebelumnya. Namun, pada saat itu, dia tidak terlalu peduli. Dia menunggu jawaban Hong Dali, wajahnya cemas. Kamu mungkin tidak sakit. Hong Dali cepat-cepat menyimpulkan. Dia mengambil minuman dan mulai minum dengan manja. Karena kamu menyukainya, maka kamu harus merayunya. Oh, tetapi kamu bahkan tidak tahu siapa dia, mengapa dan bagaimana kamu menyukainya. Kamu tidak tahu tipe orang seperti apa dia dan kamu sudah menyukainya. Setidaknya kamu harus tahu apakah dia tinggi atau pendek, gemuk atau kurus. Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Jiang Qiansui tidak berani menatap mata Hong Dali. Dia berkata, dia adalah si jenius super yang telah melewati level 30 menara ujian. Batuk. Ketika mendengar apa yang dikatakan Jiang Qiansui, Hong Dali hampir tersedak. Hong Dali berencana untuk memberitahunya tentang keberhasilannya melewati level 30 menara ujian. Bagaimanapun, mereka adalah teman, tetapi sekarang, dia benar-benar tidak berani memberitahunya lagi. Dia memiliki keluarga dan tanggungan bersamanya. Jiang Qiansui adalah orang yang sangat istimewa, dia bisa menyukai siapa saja.
Mengapa dia harus menyukai seorang jenius yang telah melewati 30 level menara ujian? Dia hanya pergi ke menara untuk bersenang-senang. Dia tidak pergi ke sana untuknya. Apa ini? Ah, itu. Hong Dali bergegas menutupinya. Si jenius itu, kau bahkan tidak tahu apakah dia laki-laki atau perempuan dan kau sudah menyukainya. Bukankah seharusnya kau setidaknya mencari tahu siapa dia terlebih dahulu? Dia telah memutuskan, dia tidak akan pernah membiarkan rahasia ini terbongkar. Kalau tidak, kalau Tang Muxin tahu dan berkelahi dengannya, yang mengakibatkan Jiang Qiansui marah dan meledakkan bumi, sial, semua bulu kuduknya berdiri, itu benar-benar mengerikan. Bahkan jika Tang Muxin setuju, Jiang Qiansui adalah seorang aristokrat galaksi. Bisakah dia menoleransi suaminya memiliki selir sekaligus tunangan? Itu tidak mungkin. Bagaimana jika dia membuatnya menceraikan Tang Muxin? Tidak mungkin. Hong Dali mungkin tidak berperasaan, tetapi dia teguh dalam cinta. Kalau tidak, dengan kualitasnya, dia bisa saja memiliki banyak wanita di bumi. Aku tidak tahu. Jiang Qiansui merasa malu dan frustrasi. Dia menangis, lalu kenapa, apakah aku perlu alasan untuk menyukai seseorang? Tidakkah kamu? Apakah aku? Baiklah. Hong Dali menyentuh hidungnya, gelisah. Mari kita ganti topik, kalau kau benar-benar bertemu dengannya, apa yang akan kau lakukan, bagaimana kalau dia tidak seperti yang kau bayangkan? Baiklah, aku harus menerimanya. Jiang Qiansui memikirkannya dengan saksama, lalu membuat keputusan. Selama perbedaannya tidak terlalu besar, aku akan tetap menyukainya, cinta sejatiku. Dia pastilah seorang pahlawan, cemerlang dan cemerlang, bahkan matahari pun tidak akan mampu menutupi cahayanya. Baiklah, cinta sejatimu sebenarnya adalah seorang yang hilang, seorang yang luar biasa. Jujur saja, dia bertanya-tanya seperti apa ekspresinya jika dia tahu kebenarannya. Apakah dia akan membunuhnya? Itu sangat mungkin. Menurutku, sebaiknya kau mencobanya terlebih dahulu. Hong Dali berkata dengan serius, seolah-olah dia sudah tua dan berpengalaman. Jangan sampai kau bersikap impulsif dalam hal cinta, setidaknya kau harus mencari tahu siapa dia, seperti apa penampilannya, berapa usianya, rasnya, seperti apa temperamennya, bagaimana jika dia berasal dari ras raksasa, tingginya mungkin lebih dari 10 meter, dan kau akan terlihat seperti anak kecil saat berdiri di sampingnya. Jika begitu, tidak ada gunanya menyukainya, kan? Aku juga tidak tahu, semoga saja aku tidak akan seberuntung itu. Jiang Qiansui begitu tertekan hingga hampir menangis. Aku baru saja mulai menyukainya, apakah ini sudah berakhir? Yah, sebenarnya, Hong Dali mengusap dagunya. Aku punya ide bagus. Ide bagus apa? Ketika mendengar apa yang dikatakan Hong Dali, Jiang Qiansui langsung menjadi tidak sabar lagi. Cepat katakan padaku, ide bagus apa? Menurutku, kau harus mencobanya pada orang yang tidak dikenal. Hong Dali mengusap dagunya. Sebenarnya, menurutku cinta itu aneh, menjadi impulsif itu buruk. Kau harus mencari ahli cinta dan menguji bagaimana rasanya cinta. Kemudian, kau harus mengalaminya sepenuhnya dan mencoba mengalihkan fokusmu sebelum memutuskan apakah kau ingin melanjutkan. Ahli cinta itu haruslah seseorang yang lebih rendah dalam segala aspek, yang harus lebih dekat dengan kepribadian orang misterius itu. Lihat, dia bahkan tidak berani mengungkapkan namanya. Dia pasti punya banyak kekurangan, pokoknya, pasti ada yang salah dengannya. Mengujinya pada orang sembarangan. Jiang Qiansui memikirkannya. Pria dan wanita jelas memiliki cara berpikir yang berbeda tentang masalah. Hong Dali berpikir bahwa Jiang Qiansui harus menemukan seseorang yang benar-benar memiliki kekurangan untuk menjalani hubungan eksperimental. Kemudian, ketika dia menyadari bahwa menjalin hubungan tidaklah menyenangkan, mungkin dia tidak akan terlalu gigih. Namun, yang dipikirkan Jiang Qiansui adalah, jika dia akan menjalin hubungan, maka dia harus melakukannya dengan serius. Dia akan memperlakukan orang tersebut sebagai cinta sejatinya. Dan itulah sebabnya Hong Dali akan mengalami depresi berat. Jiang Qiansui berpikir cukup lama. Kemudian, dia tiba-tiba menatap Hong Dali dan berkata, itu bukan rencana yang buruk, kalau begitu, bagaimana kalau kamu menjadi rekan eksperimenku? Hah, kau ingin aku menjadi rekan eksperimenmu? Ya Tuhan, perlukah kau mempermainkanku seperti itu? Hong Dali panik. Nona Qiansui, aku punya tunangan, kau bisa mencari orang lain, kenapa aku? Apa kau mencoba membuatku dibunuh oleh Xin Xin? Tunangan, aku sudah bertunangan dengannya. Apa kau mengerti, tidak bisakah kau mencari orang lain untuk membantumu? Aku juga tidak mau. Qiansui berkata tanpa daya, tapi kamu satu-satunya orang yang bisa kuajak bicara. Aku seorang bangsawan galaksi. Orang biasa akan terlalu takut untuk melakukan hal seperti itu padaku. Jika aku bertanya pada bangsawan galaksi lain, bagaimana jika mereka pikir aku benar-benar ingin menikahi mereka? Jika itu terjadi, aku tidak akan pernah bisa menjelaskan diriku sendiri. Kamu adalah pilihan terakhirku. Ya Tuhan, alasan macam apa ini? Tidak bisakah kau tidak bersikap konyol seperti itu? Hong Dali hampir mencabut rambutnya sendiri.
Aku anak yang boros, bukan ahli cinta, aku bahkan tidak tahu apa yang harus kulakukan dalam sebuah hubungan. Itu bagus sekali. Mata Jiang Qiansui menjadi lebih cerah saat dia berbicara. Kamu adalah pengguna energi dan orang yang relatif kuat, tetapi si jenius super itu secara alami lebih kuat darimu, kamu tidak benar-benar memiliki kemampuan atau aspek lain yang dapat kamu banggakan, dan kamu adalah anak yang sangat boros, tidak peduli seberapa buruk si jenius super itu, dia seharusnya tetap lebih baik darimu, kan? Jadi, kamu adalah mitra eksperimen terbaik, kamu adalah seorang bangsawan kehormatan dan juga terkait dengan tetua Mo Tianji, bahkan jika ayahku mengetahuinya, dia tidak akan banyak bicara, tidak ada pilihan yang lebih baik daripada kamu. Tuhan! Bagaimana dia menjelaskan hal ini? Aku keluar untuk minum dan membawa seorang istri kembali, dan dia bahkan seorang galaksi aristokrat. Ampuni aku, Hong Dali panik. Aku akan dipotong-potong Aku tidak peduli, mulai sekarang, kau adalah pacar percobaanku, aku akan mengikutimu selama periode waktu ini, tapi jangan khawatir, Jiang Qiansui mengangguk dengan penuh semangat. Ketika aku menemukan si jenius super itu, hubungan kita akan berakhir, ketika saat itu tiba, kau akan tetap menjadi temanku, oke? Dia berharap dia tidak akan pernah menemukan si jenius super itu. Jika dia menemukannya, dia tidak akan bisa melarikan diri Baiklah. Kali ini Hong Dali mengerti apa artinya menjatuhkan batu ke kakinya sendiri. Aku akan kembali tidur, kamu harus pulang dulu, aku mengantuk. Ini. Jiang Qiansui memainkan ujung pakaiannya dengan gugup. Karena kita adalah sepasang kekasih yang suka bereksperimen, aku harus tidur denganmu malam ini, kan? Oh, jangan khawatir, aku akan mengendalikan diri dan tidak memaksakan diri padamu. Sialan. Hong Dali hampir mati karena syok. Dia harus kembali dan memberitahu semua orang bahwa dia pergi minum dan membawa seorang istri, dan istrinya bahkan seorang aristokrat galaksi. Aku akan mati. Hong Dali merasakan sakit di dadanya. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika kesehatannya mencapai 100 poin, dia akan terkejut sampai mati. Pada akhirnya, dia tetap tidak punya pilihan selain setuju. Oke. Segera, di dalam ruang pribadi 10.000. Hong Dali membawa Jiang Qiansui bersamanya dan berkata kepada semua orang, tanpa ekspresi, aku pergi minum dan membawa seorang istri kembali, dan dia bahkan seorang aristokrat galaksi, aku tidak perlu memperkenalkannya, kan? Jiang Qiansui memiliki perjanjian untuk menjadi kekasih eksperimental denganku, itu palsu. Bab 764. Tuan Mata Elang terhebat kedua. Mantan, kekasih eksperimental. Semua orang mulai dengan mata terbelalak. Tuan muda, Anda benar-benar hebat, hanya dalam beberapa saat. Anda menyeret seorang aristokrat galaksi kembali untuk menjadi mitra eksperimental, ya Tuhan. Dalam hati Tang Muxin berpikir, Dahlia, sampai kapan kau akan terus berpura-pura seperti ini? Tang Muxin benar-benar pintar, dia langsung mengerti inti permasalahannya. Gampang. Hong Dali mengusap hidungnya. Sampai dia menemukan kekasih impiannya, si jenius super yang telah melewati 30 level Tower of Trials. Terkesiap. Semua orang menarik napas dalam-dalam, sial, jika dia mengungkapkan rahasia ini. Semua orang melihat ke arah Tang Muxin. Baiklah, aku mengerti. Tang Muxin memberi instruksi. Kamu bisa masuk dan beristirahat dulu, aku akan bermain dengan mereka sebentar lagi. Baiklah, oke. Hong Dali kembali ke kamarnya tanpa ekspresi. Jiang Qiansui mengikutinya dengan wajah memerah. Di luar. Dengar. Tang Muxin menggertakkan giginya. Siapapun yang berani membocorkan rahasia, aku akan mengulitinya. Keringat semua orang mengalir deras seperti air terjun. Mereka dengan cemas menyatakan, kami melakukan apapun yang Anda katakan, Nyonya Muda. Di dalam kamar Hong Dali. Wajah Jiang Qiansui memerah. Dia tidak berani menatap Hong Dali. Dia takut tidak akan tahan jika menatapnya. Bagaimanapun, suasana ini terlalu aneh. Untungnya Hong Dali cukup pengertian. Kamu boleh tidur di tempat tidur, aku akan tidur di lantai. Hong Dali mengusap matanya. Dia biasanya sangat mengantuk. Saat itu sudah tengah malam dan sudah jauh melewati waktu tidurnya. Setelah selesai berbicara, dia meraih selimut dan berbaring di lantai, hanya dalam 1 menit, dia sudah mendengkur. Baiklah, sepertinya istilah, lebih buruk dari binatang buas, tidak berlaku untuk Hong Dali. Sebaliknya, jantung Jiang Qiansui berdebar kencang. Dia gugup dan khawatir. Hong Dali ini, apakah dia akan melakukan sesuatu padaku di tengah malam? Jiang Qiansui merenung cukup lama sebelum akhirnya berbaring di tempat tidur. Dia cukup lelah dan segera tertidur. Pada saat yang sama, di Pegadaian Dali. Ngomong-ngomong, Kamerat Luo Qiang masih seorang pemuda yang baik dengan kualitas psikologis yang baik. Namun, dia menyadari sesuatu setelah bosnya berubah. Pegadaian itu tampak sedikit berbeda dari sebelumnya. Misalnya, orang misterius lain telah datang pada hari ini. Pria itu berusia 40-an tahun, mengenakan topi hitam.
Tingginya 2 meter dan memegang pedang hitam besar dengan salib yang indah di gagangnya. Ciri-ciri seperti itu relatif umum, tetapi tatapan matanya lah yang membuat kawan Luo Qiang merinding. Itu sepasang mata yang tajam bagaikan elang. Luo Qiang tidak pernah menyangka akan melihat orang seperti itu datang ke Pegadaian. Dia tampak begitu kejam sehingga kemungkinan besar dia datang untuk merampok Pegadaian daripada menggadaikan sesuatu. Oleh karena itu, Luo Qiang merasa sedikit canggung. Dia tidak tahu bagaimana cara menyapanya. Saya di sini hanya untuk melihat-lihat. Pria bermata elang itu duduk dengan nyaman di sofa sambil bersila dan bahkan menuangkan secangkir air untuk dirinya sendiri. Apa yang Anda terima di sini? Datang ke Pegadaian untuk menanyakan apa yang diterima. Ini pertanyaan yang aneh. Kami. Luo Qiang ingin memberinya jawaban umum, misalnya, properti, pesawat ruang angkasa, permata, tetapi ketika dia memikirkan persyaratan aneh dari bosnya, dia mengangguk dengan tegas. Kami menerima semuanya, selama itu bernilai. Itu mudah saja. Pria bermata elang itu mengangguk sedikit dan bertanya perlahan, apakah kamu menerima kepala manusia? Ngomong-ngomong soal itu, Luo Qiang sangat bersyukur karena dia tidak punya penyakit atau masalah jantung. Kalau tidak, jika dia terus bekerja di sini, dia tidak akan hidup lama. Dia menguatkan diri dan bertanya, kakak, apakah kamu di sini untuk menjual kepala manusia? Dia melihat sekeliling sambil berbicara. Tapi sepertinya kamu tidak membawa. Tentu saja tidak. Pria bermata elang itu mengangkat bahu. Saya tidak mendapatkan komisi, mengapa saya harus membawa-bawa kepala itu? Kamu. Luo Qiang bertanya dengan hati-hati, berapa harga yang ingin kamu gadaikan? Sederhana saja, $500.000 galaksi. Pria bermata elang itu sama sekali tidak bersikap formal. Saya akan tinggal di sini setelah itu, beritahu saja saya jika Anda membutuhkan saya untuk mengambil kepala seseorang. $500.000 galaksi. Luo Qiang menghirup udara dingin. Kepala manusia. Orang ini bahkan mengatakan akan tinggal di sini. Yang berarti, kapanpun mereka membutuhkan, mereka dapat menggunakan jasanya. Ini hanyalah pembunuhan. Ini ilegal. Keringat Luo Qiang menetes seperti air terjun. Tuan, bisakah Anda menunggu sebentar agar saya bisa bertanya kepada bos saya? Tentu. Pria bermata elang itu menyesap minumannya. Tapi cepatlah. Kalau tidak, harga yang kuminta akan turun, tetapi targetnya akan lebih mudah ditemukan. Dia menatap leher Luo Qiang. Tidakkah kau mengerti? Jika kau berani membuang waktuku, aku akan memenggal kepalamu. Menakutkan sekali. Luo Qiang segera menghubungi Hong Dali. Bos, tolong, seorang pria meminta $500.000 galaksi, dia ingin menggadaikan kepala manusia, kepala siapapun, bos, tolong selamatkan aku, kalau tidak, dia akan membunuhku, ini bukan permainan, ini hidup dan mati. Oh. Hong Dali terdengar mengantuk. Baiklah, kau bisa memutuskan, aku harus tidur dulu. Dia menutup teleponnya. Dia menutup telepon. Bos benar-benar menutup telepon. Bagaimana mungkin? Bagaimana aku bisa menghadapi orang yang menakutkan seperti itu sendirian? Itu. Kaki Luo Qiang gemetar. Tuan, bos saya sudah setuju, Anda bisa lihat di mana Anda ingin beristirahat. Kamar manapun bisa. Pria bermata elang itu mengangkat bahunya acuh tak acuh. Ngomong-ngomong, aku sedang bersiap untuk pergi ke Tower of Trials, asal ada helm realitas virtual. Oh, oke. Akhirnya melihat cahaya kemenangan. Luo Qiang berterima kasih kepada surga saat dia membawa Tuan ke kamarnya. Kemudian, dia segera mengerti. Dia telah meremehkan kerumitan masalah ini. Tuan, berapa level yang Anda lalui di menara ujian? Saat dia memimpin jalan, Luo Qiang mengobrol dengan Tuan. Tuan terhebat kedua sepertinya merupakan sebutan yang tepat. Tuan terhebat lainnya lebih ganas darinya. Baru saja melewati level 22. Pria bermata elang itu menjawab dengan santai. Tak lama kemudian, dia tercengang. Karena dia melihat Tuan Get yang agung sedang berbaring di sofa dan melihat proyeksi. Tentu saja, pada saat yang sama, Tuan Get yang agung menoleh untuk melihat Tuan bermata elang kedua yang agung ini. Mereka berdua berkata, dan berbicara hampir bersamaan. Apa yang kamu lakukan di sini? Sebelum melihat apa yang terjadi selanjutnya, Luo Qiang merasa perlu untuk menulis surat wasiat. Jika sesuatu terjadi padanya, setidaknya bosnya yang boros akan memberinya kompensasi finansial. Misalnya, memberi keluarganya beberapa ratus ribu. Setidaknya, dengan stabilitas keuangan, orang tuanya bisa memiliki anak lagi. Tentu saja, kesempatan untuk menulis surat wasiat sangat langka. Karena begitu Tuan Gerbang yang agung dan Tuan bermata elang terhebat kedua saling bertemu, Tuan bermata elang terhebat kedua mengayunkan pedangnya ke arahnya. Menabrak. Barang-barang di dalam ruangan hancur total menjadi dua bagian,
dari pintu, dinding, hingga berbagai perabotan di dalamnya. Pedang energi. Ini adalah pertama kalinya Luo Qiang menyaksikan pedang energi. Sebelum Luo Qiang tersadar, Tuan Guides yang agung memukulkan tinjunya ke udara dan seluruh bangunan berguncang. Pedang energi itu tampaknya telah menghilang. Aku pasti sedang bermimpi. Luo Qiang mengusap matanya dan kembali ke bawah, dia dengan tegas menghubungi bosnya. Di ujung lain, daerah kota Shen Luo. Pesawat galaksi aristokrat putih yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di sini. Mereka memenuhi seluruh wilayah udara. Matahari hampir menutupi perumahan keluarga Jiang. Orang-orang keluar dari pesawat ruang angkasa tanpa henti dan memasuki pemilik perumahan, Villa Jiang Duxing. Hahaha, Old Jiang, selamat, selamat. Itulah hal pertama yang diucapkan orang-orang ketika mereka masuk ke pintu. Seorang jenius super muncul di kota Shen Luo, ini berita besar, bagaimana perasaanmu sekarang? Kamu pasti senang, Ayah, dengan bakat seperti itu, kamu akan bangga di pertemuan puncak galaksi aristokrat mendatang, kalau begitu, mohon berbelas kasihlah kepada kami. Ya, bakat yang luar biasa, bakat seperti itu mungkin tidak akan muncul bahkan dalam 1000 tahun, kamu beruntung. Jiang Duxing mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Beruntung sekali, aku bahkan tidak tahu siapa jenius ini, apakah menurutmu begitu mudah menemukan satu orang di kota yang luas ini? Benar sekali. Semua orang mengangguk. Beberapa orang mengingatkan dengan lembut. Jiang tua, kamu mungkin beruntung, tapi hati-hati, Qian Sui-mu. Meskipun dia tidak menyelesaikan kata-katanya, maknanya jelas. Dia harus mengawasi Jiang Qiansui. Jika dia jatuh cinta pada si jenius super ini, jika si jenius super ini bukan seorang aristokrat galaksi, itu akan menjadi masalah. Saya mengerti, saya akan berhati-hati. Jiang Duxing tersenyum kecut. Ya, saya tidak yakin apakah saya harus senang atau khawatir, ini mengkhawatirkan. Keesokan paginya, Hong Dali perlahan merangkak keluar dari tempat tidur di tengah sore. Dia melihat keluar jendela. Hari apa sekarang, kenapa ada begitu banyak wahana antariksa? Bajingan tak berperasaan itu sama sekali tidak menghubungkan wahana antariksa galaksi aristokrat kepadanya. Dia bangkit, berpakaian, dan menggosok matanya. Aku lapar. Kemudian, dia melihat ke arah Jiang Qiansui yang sedang duduk di tepi tempat tidur. Apakah kamu lapar? Jiang Qiansui sudah berpakaian rapi dan duduk di tempat tidur dengan kedua kakinya tertutup rapat. Kepalanya begitu rendah hingga hampir terbenam di dadanya. Dia tidak berani menatap Hong Dali. Ya, lapar. Oh. Hong Dali membuka pintu dan memberi instruksi kepada para antek. Semuanya, cepatlah berkumpul, kita akan keluar untuk menghabiskan makanan setelah makan, hahaha. Ya, semua orang bersorak. Bab 765. Membahas anggur. Ketika Hong Dali meninggalkan ruangan, Jiang Qiansui bergegas menyusul. Mereka selesai makan dan pergi keluar. Saat mereka sedang memikirkan kemana harus pergi, Luo Qiang menghubungi mereka dari pegadaian. Begitu panggilan tersambung, jelaslah bahwa Luo Qiang sedang putus asa. Bos, saya berhenti, saya ingin mengajukan pengunduran diri, saya tidak tahan lagi, hiks. Saudara Luo Qiang, apa yang terjadi? Begitu melihat ekspresi Luo Qiang, Hong Dali langsung geli. Apa yang terjadi padamu? Rambutmu berantakan dan ada lingkaran hitam di bawah matamu, apa yang terjadi? Apa yang mungkin terjadi? Luo Qiang berkata dengan sedih, cepatlah dan datanglah ke pegadaian, aku tidak tahan lagi. Kali ini tampaknya agak serius. Dia tidak terburu-buru untuk pergi ke Star Harbor, jadi dia memutuskan untuk pergi ke pegadaian untuk melihat-lihat. Baiklah, aku akan pergi sekarang, tunggu aku. Jadi mereka semua naik ke pesawat ruang angkasa dan berangkat. Di pesawat ruang angkasa, Jiang Qiansui gemetar saat memegang lengan kiri Hong Dali. Tang Muxin memegang erat lengan kanan Hong Dali. Situasinya menegangkan dan tidak stabil. Lin Yanwei dan yang lainnya berdiri di belakang, kedinginan. Perjalanan itu sangat tidak nyaman. Untungnya, mereka segera mencapai tujuan. Setidaknya tidak ada yang mulai berkelahi di pesawat antariksa itu. Begitu mereka melangkah ke pegadaian, Hong Dali tercengang. Bagian luar pegadaian tampak baik-baik saja, tetapi bagian dalamnya. Sederhananya, bagian dalam pegadaian itu seperti gudang kosong yang besar, dari dinding hingga lantai 2, hingga semua perabotan dan peralatan, semuanya hancur berkeping-keping dan berserakan di mana-mana. Tidak ada yang tersisa utuh. Tidak ada apa-apa kecuali toilet tempat Luo Qiang bersembunyi. Di lantai di tengah gudang itu ada seorang pria besar yang tingginya lebih dari 4 meter. Sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas, membentuk senyum yang jahat namun menawan. Dia sedang berhadapan dengan seorang pria setinggi 2 meter di depannya, yang menghunus pisau hitam. Dilihat dari ekspresi mereka, tampaknya pria setinggi 4 meter itu lebih kuat. Bagaimanapun,
ekspresinya sangat santai, sementara pria yang memegang pisau hitam itu tampak seperti sedang menghadapi musuh bebuyutan. Jiang Qiansui tertegun sejenak ketika melihat pria kekar setinggi 4 meter itu. Namun, dia melirik Hong Dali dan segera menenangkan diri. Bagaimana situasi di sini? Hong Dali menatap kedua pria itu dengan rasa ingin tahu. Luo Qiang bergegas maju dan memeluk paha Hong Dali sambil meratap. Bos, aku tidak tahan lagi, pecat aku, kalau kau tidak mau melakukannya, aku akan pergi sendiri. Hong Dali menatap Luo Qiang, lalu menatap Tuan Get yang agung dan Tuan Eagle Eye yang kedua. Dia membungkuk dan mengambil batu bata, lalu berkata dengan tegas, kalian berdua menindas kakakku Luo Qiang tadi malam. Itu adalah adegan yang lucu. Raksasa setinggi 4 meter itu sedang berhadapan dengan seorang pria setinggi 2 meter, lalu muncul seorang pria setinggi 1,75 meter dengan batu bata di tangannya. Meski pendek, penampilannya sama sekali tidak kalah. Dia bahkan memiliki seorang aristokrat galaksi yang tergantung di lengannya. Saat melihat pemandangan ini, kamera Luo Qiang, yang siap mengundurkan diri, tidak dapat menahannya. Siapa yang tidak penasaran dengan akhir dari situasi ini? Kawan Luo Qiang benar-benar enggan untuk pergi sekarang. Bos kita hebat. Dia bahkan berhasil merayu seorang galaksi aristokrat. Tuan Get menoleh ke arah Hong Dali, lalu tiba-tiba tertawa. Wahahaha, anak yang menarik apa, kau akan menyerangku. Di sisi lain, Tuan Mata Elang langsung mundur selangkah dan duduk di samping. Dia bergumam, aku tidak akan melawanmu hari ini, biarkan aku kembali dan berlatih beberapa hari lagi sebelum aku melawanmu lagi. Kamu menindas kakakku Luo Qiang, sebagai bosnya, aku harus punya penjelasan. Sama sekali tidak terintimidasi, Hong Dali berdiri berhadapan dengan Tuan Get. Jika aku bahkan tidak bisa melindungi orang-orang di sekitarku, bagaimana aku bisa bertahan hidup di sini? Kata-katanya bergema, dan Luo Qiang begitu tersentuh hingga air matanya mengalir di wajahnya. Bos, senang sekali bertemu denganmu di kehidupan ini. Hahaha, nak, kau sangat berani. Tuan Get menatap Hong Dali dengan saksama dan tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Kudengar anak lain di sini memanggilmu, bos, itu berarti kau adalah anak ajaib yang membayar 120.000 dolar galaksi sebulan untukku. Jadi, Hong Dali menatap Tuan Get dan dengan penuh kemenangan mengangkat batu bata di tangannya. Kau adalah tuan yang boros yang menerima 120.000 dolar galaksi sebulan dariku namun tidak melakukan apapun. Wahahaha. Tuan Get mengacungkan jempol. Bagus sekali, Anda bersemangat. Tuan besar. Hong Dali mengangkat batu bata di tangannya dan menyeringai. Apakah Anda layak mendapatkan 120.000 sebulan? Di dunia ini, bakat adalah hal yang paling berharga. Tuan Get melangkah maju dan menatap Hong Dali. Kudengar jika aku lulus level 20 akan ada anggur untukku, di mana anggurnya? Oh, Tuan, Anda suka minum anggur. Hong Dali mengangguk puas dan membuang batu bata itu. Ia menarik lengan Tuan Get, menuntunnya ke tumpukan batu dan duduk. Kemudian, ia melambaikan tangannya dengan santai. Xiaoyi, bawakan anggur, bawalah beberapa jenis anggur, hari ini, saya akan membahas anggur dengan Tuan yang boros ini. Membahas anggur. Ketika Tuan Get, yang tidak takut pada apapun di bawah langit, bahkan bangsawan galaksi, mendengar kata-kata itu, matanya langsung berbinar. Nak, kau akan membahas anggur denganku. Sungguh menghibur mendengarkan percakapan mereka. Tuan Mata Elang, bersama dengan yang lainnya, berkerumun untuk melihat apa yang ditawarkan oleh anak ajaib ini. Kenapa, apa menurutmu aku terlalu muda? Hong Dali cemberut. Orang tidak boleh dinilai dari ukuran tubuhnya, anggur tidak boleh dinilai dari usianya, aku mungkin tidak bisa minum, tetapi jika berbicara tentang anggur, aku tidak takut padamu. Mata Tuan Get benar-benar berbinar. Wahahaha, bagus, coba kulihat apa yang kau punya. Ling Xiaoyi segera kembali dengan membawa anggur. Total ada 10 jenis anggur, semuanya dengan kualitas yang berbeda-beda. Hong Dali mengambil sebotol anggur secara acak dan menaruhnya di depannya. Ia mengamatinya lebih dekat. Itu adalah sebotol anggur Burblu, anggur yang sangat terkenal dan mahal di Bima Sakti. Hong Dali membuka botol anggur itu dan bertanya kepada Tuan Get. Tuan anak yang hilang, menurutmu bagaimana cara terbaik untuk meminum anggur ini? Rasa penasaran semua orang muncul ketika Hong Dali menanyakan hal ini. Ada berbagai cara minum anggur. Anda tentu minum dengan mulut, bukan dengan menuangkannya ke hidung, bukan? Anggur-anggur. Tuan Get mengelus jenggotnya yang berbentuk bulan sabit dan berkata, botolnya kecil sekali, bisa langsung habis dalam sekali teguk, kalau tidak, bagaimana cara meminumnya, sebaiknya diminum dengan mangkuk yang besar, supaya lebih mantap. Salah. Hong Dali terkekeh. Minum anggur adalah seni, ini anggur yang baik. Tetapi tidak dapat diminum tanpa wadah yang baik, Tuan anak yang hilang,
Anda sangat ceroboh tentang anggur, yang Anda lakukan hanyalah meneguknya seperti orang biadab, itu tidak akan berhasil, itu terlalu tidak sedap dipandang, tidak, anggur harus dicocokkan dengan wadah yang sesuai, gelas Anda harus sesuai dengan anggur Anda. Ada begitu banyak teori yang tidak masuk akal tentang minum anggur. Tuan Get berpengalaman dalam hal berkelahi. Namun, dalam hal minum anggur, memang benar bahwa ia hanya tahu cara menenggaknya menggunakan mangkuk. Meskipun Hong Dali mengatakan bahwa ia ceroboh dalam hal minum anggur, ia tidak marah. Sebaliknya, ia menjadi penasaran ketika mendengar bahwa anggur harus diminum dengan cangkir yang serasi. Ia bertanya, lalu, bagaimana cara meminumnya? Hong Dali berkata, kau harus minum anggur dengan cangkir bercahaya, tuan anak durhaka. Pikirkanlah, ada pepatah di kampung halamanku yang berbunyi, anggur yang baik dalam cangkir bercahaya. Suara kecapi mendorong kita untuk berperang saat kita bersiap untuk minum. Anggur itu berwarna merah terang, jika seorang pahlawan sepertimu meminumnya, itu membuatmu tampak seperti wanita dan kurang mengesankan, bukan? Ya, itu masuk akal. Tuan Get mengangguk setelah mendengar apa yang dikatakan Hong Dali. Warna ini agak terlalu terang. Itulah sebabnya. Hong Dali terkekeh, wajahnya tenang. Kau harus menggunakan cangkir bercahaya untuk minum anggur ini, begitu anggur berada di dalam cangkir bercahaya. Warnanya menjadi lebih seperti darah segar, minum anggur akan seperti minum darah, seperti kata pepatah, bercita-citalah untuk memakan musuhmu, tertawa dan mengobrol sambil minum darah zerk, itulah gaya, itulah ambisi. Hong Dali berhasil memunculkan begitu banyak teori hebat hanya dengan anggur. Semua orang yang mendengarkan ternganga. Orang ini jarang sekali mengeluarkan omong kosong, tetapi ketika dia melakukannya, itu sangat spektakuler. Mereka berkesempatan untuk melihatnya beraksi hari ini. Jiang Qiansui juga merasa bangga. Lagi pula, pacarnya sangat cakap, dan dia pun merasa cakap, meskipun pacar ini palsu. Anak nakal ini. Tang Muxin menutup mulutnya dan tertawa pelan. Itu benar-benar terlalu mengada-ada. Hehe. Lin Yanwei dan yang lainnya mengangguk setuju. Tuan Eagle Eye merasa puas. Ia kalah tadi malam, tetapi hari ini, pemuda yang luar biasa ini benar-benar berhasil mengalahkan Gates dalam hal pengetahuan tentang anggur. Gilirannya untuk kalah. Luar biasa. Tuan Get memang ahli dalam hal bertarung, tetapi saat membahas anggur, dia hanya mengangguk-anggukkan kepala saat mendengar sesuatu yang tampaknya masuk akal. Terutama saat Hong Dali berbicara tentang bercita-cita memakan musuh, tertawa dan mengobrol sambil meminum darah zerk, kedengarannya hebat dan heroik. Senang mendengarnya. Setelah selesai berbicara tentang anggur, Hong Dali mulai mengoceh lagi. Dia mengambil sebotol anggur secara acak. Sekilas, warnanya keemasan, dan nama anggur itu adalah anggur Fragrant Pomegranate Bloom. Dia langsung berkata, untuk minum anggur Fragrant Pomegranate Bloom ini, kita harus menggunakan cangkir giok, seperti kata pepatah, mangkuk giok menyimpan cahaya kuning, jika kita menggunakan cangkir giok atau mangkuk giok, itu akan menambah warna pada anggur. Baiklah. Tuan Get menyentuh dagunya dan tiba-tiba berdiri. Gerakannya begitu cepat sehingga, dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengambil 2 napas, dia kembali ke pegadaian setelah tiba-tiba bergegas keluar. Ketika dia pergi, dia tidak membawa apa-apa, tetapi ketika dia kembali, ada sepotong besar batu giok berwarna aquamarine di tangannya. Dia menghampiri Hong Dali dan menjatuhkan batu giok itu ke tanah. Kemudian, tangannya diselimuti kabut hitam dan dia mengiris batu giok itu dengan telapak tangannya. 2 tebasan lagi dan mangkuk batu giok sederhana pun terbentuk. Itu adalah gerakan yang indah, dan Tang Muxin serta yang lainnya bertepuk tangan dan bersorak. Tuan Mata Elang menghunus pedang hitamnya dan berkata, pekerjaanmu terlalu buruk, biar aku yang melakukannya. Setelah mengatakan itu, Tuan Get memegang mangkuk giok di tangannya sementara Tuan Eagle Eye mengayunkan pedang hitamnya. Hanya dengan beberapa gerakan, mangkuk giok yang berkilau muncul. Keterampilan pedang yang hebat, puji Hong Dali. Anggur Fragrant Pomegranate Bloom dituangkan ke dalam mangkuk giok. Benar saja, anggur Fragrant Pomegranate Bloom yang berwarna emas bersinar terang saat diaduk dalam mangkuk giok di bawah cahaya yang lembut. Tuan Get meminumnya dalam sekali teguk, sambil tertawa. Menarik, wahahaha, menarik, nak, teruskan bicara. Semua orang bertepuk tangan dengan antusias. Dengan suara yang manis, Tang Muxin memujinya. Bagus sekali, Dali kakek jenggot putih memilih batu giok yang bagus, paman pedang hitam memiliki keterampilan yang luar biasa. Semua orang mengangguk setuju. Bab 766. Pekerja renovasi hebat. Hong Dali mengambil sebotol lagi. Ini adalah sebotol anggur putih tak berwarna, Galaxy Fantasy. Dia mengendusnya dengan sok dan berkata, Galaxy Fantasy ini memiliki rasa yang luar biasa, tetapi kurang dingin, harus diminum dengan cangkir bertanduk naga, giok menambah warna, tetapi tanduk naga menambah keharuman, segala sesuatu memiliki tujuannya. Oke. Tuan Get mengangguk dan berlari keluar lagi. Tak lama kemudian, dia kembali lagi dengan kepala Tyrannosaurus Rex.
Mereka tidak tahu dari mana dia mendapatkannya. Hong Dali berkeringat dingin. Untungnya, dia tidak mengatakan bahwa sebagian dari galaksi aristokrat diperlukan untuk menampung anggur. Kalau tidak, dia akan segera menjadi buronan di Bima Sakti. Tanduk T-Rex dipotong. Tuan Get sangat puas setelah minum anggur itu. Memang benar dia suka minum anggur. Dia telah mencoba hampir semua anggur dan minuman keras di Bima Sakti, tetapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang membuat pilihan gelas anggur terdengar seperti seni. Dia tiba-tiba merasa tercerahkan. Bahkan cara dia memandang Hong Dali kini berbeda. Pada saat ini, Hong Dali membawa sebotol anggur lagi. Dia melihat dengan saksama daftar bahan-bahannya dan mengangguk puas. Minuman keras sorghum ini dibuat menggunakan resep kuno dari ratusan ribu tahun yang lalu, peralatan dan perlengkapan pembuatan bir kuno harus digunakan, semakin tua semakin baik, oleh karena itu, anggur ini paling baik diminum dengan semacam cangkir antik. Yah, tidak ada barang antik di sekitar sini. Kita simpan saja untuk nanti. Tuan Get sedikit kecewa karena memang tidak ada museum di sekitar sana. Setelah omong kosong lainnya, Hong Dali meraih sebotol anggur Tousan Blossom dan berkata sambil tersenyum, anggur Tousan Blossom ini dibuat dengan ribuan jenis bunga, jadi anggur ini memiliki aroma lembut yang mengingatkan kita pada musim semi, memabukkan Anda bahkan sebelum Anda meminumnya. Anggur ini harus diminum dengan cangkir dari tanaman anggur kuno, namun, tanaman anggur kuno sulit ditemukan, jadi kita bisa menggunakan cangkir kayu saja. Baiklah, kuburan satu cangkir. Tuan Get keluar lagi. Kali ini, dia kembali sambil membawa batu nisan. Haruskah aku mengukir ini? Hong Dali kini berkeringat deras. Maksudku kayu, bukan kuburan. Oh, wajah Tuan Get memerah tidak seperti biasanya. Saya salah paham. Kemudian, dia melihat ke sekeliling untuk mencari kayu. Akhirnya, dia melihat meja kantor rekan Luo Qiang, meja itu terbuat dari kayu asli. Setengah menit kemudian, Tuan Get dengan puas minum anggur dari cangkir kayu yang baru saja diukir. Dia tersenyum dan berkata, "Wahahaha, nak, hebat sekali, kau benar." Sambil berbicara, dia menatap Hong Dali dengan saksama. Tiba-tiba, dia mencondongkan tubuh ke depan dan memeluk Hong Dali, lengannya setebal pinggang Hong Dali. "Nak, aku suka penampilanmu, jadilah anakku." "Nak, aku suka penampilanmu. Jadilah anakku." Sepertinya ini adalah kebiasaan khusus Tuan Get. Dia akan meminta siapapun yang dia suka untuk menjadi putranya. Yang mengejutkan semua orang, Hong Dali tidak menolaknya. "Baiklah, oke." Hong Dali menyeringai dan menepuk lengan Tuan Get. "Ayah." Wahahaha. Tuan Get tertawa terbahak-bahak. Suaranya begitu keras hingga atap pegadaian bergetar. "Sekarang aku punya anggota keluarga lagi, wahahaha." Memberikan penghormatan kepada seorang ayah baptis adalah acara yang menggembirakan, jadi semua orang berbondong-bondong keluar untuk mencari restoran tempat mereka bisa makan, minum, dan bergembira. Ini adalah sesuatu yang bisa disyukuri saat kembali ke bumi di alam surgawi, dan tidak jauh berbeda di sini, di Galaxy Alliance Center. Di meja makan, Hong Dali berkata dengan wajar, "Oh, omong-omong, ayah, aku membuka beberapa toko di Star Harbor dan kekurangan staf. Bagaimana kalau kau pergi ke sana dan bermain, bantu jaga toko-tokoku?" "Oh, ke toko, baiklah, oke." Tuan Get hanya berpikir sejenak sebelum setuju. "Ayo pergi sekarang, baiklah." Dia melirik Tuan Eagle Eye, "Kau ikut aku juga, jika kau ingin bertarung, kita bisa bertarung di sana." "Oke." Pria bermata elang itu mengangguk tanpa ragu. "Jika suasana hatiku sedang buruk, aku bisa mengumpulkan beberapa kepala manusia." Tang Muxin dan yang lainnya menggigil. Dia mengerikan. Dalam perjalanan ke Star Harbor, Tuan Get bertanya kepada Hong Dali, "Dali, apa yang harus kulakukan saat sampai di sana? Toko apa yang kau punya? Apa yang dijual di sana?" "Oh." Hong Dali mengusap dagunya dan memikirkannya. Tiba-tiba, dia berkata, "Ngomong-ngomong, ayah, aku lupa memberimu hadiah ucapan selamat." Sambil berbicara, dia mengambil setumpuk besar baju zirah dari jam antariksanya dan berkata, "Ayah, kamu agak kebesaran, saat aku membeli baju zirah ini, aku tidak merencanakan ini, bagaimana kalau kamu memilih beberapa dan menggali permatanya saja?" "Apa?" Get mengambil sepotong baju zirah secara acak dan merasakannya sebentar. Dia langsung terkejut. Semua permata ini bermutu tinggi. Atribut yang ditambahkannya cukup bagus. "Hehe, bagaimana lagi aku bisa memberikannya kepadamu sebagai hadiah?" Hong Dali tertawa dan berkata, "Ayah, kau simpan saja yang menarik perhatianmu. Ngomong-ngomong, aku berencana untuk menjualnya seharga $1.000 galaksi masing-masing. Kau boleh memilih, lalu aku akan menjual sisanya." Kemudian, dia menatap pria itu dengan mata elang dan berkata, "Baiklah, bagaimana aku harus memanggilmu, Tuan?" "Mi Hao." Pria bermata elang itu mengambil 2 potong baju zirah dengan pisau hitamnya dan memegangnya di tangannya. "Ya, atributnya memang cukup bagus, aku akan menyimpan beberapa yang cocok terlebih dahulu,
terima kasih, aku akan memberimu kepala manusia lainnya secara gratis saat waktunya tiba. Tang Muxin, Li Nianwei, Luo Qiang, yang lainnya. Bisakah kalian tidak berbicara tentang sesuatu yang mengerikan? Kami tidak menerima kepala manusia di sini. Karena dia sudah menjadi pacarnya, dia tidak bisa mengabaikan Jiang Qiansui. Hong Dali berkata, Qiansui, kamu juga harus memilih baju zirah, lagi pula, aku tidak membutuhkannya meskipun aku menyimpannya. Jiang Qiansui tidak hadir saat Hong Dali membeli berbagai macam armor. Saat membeli batu permata mentah, Jiang Qiansui tidak tahu kegunaannya. Dia juga tidak terlalu memikirkannya. Namun, saat mengambil armor itu, dia terkejut. Begitu banyak batu permata bermutu tinggi. Saat mengatakan ini, dia tiba-tiba teringat pada 3 wanita misterius yang ditemuinya di pusat lelang Sauron. Sekarang setelah dia memperhatikan Tang Muxin, Lin Yanwei, dan Ling Xiaoyi dengan saksama. Ya Tuhan, 3 wanita yang ditemuinya tempo hari, mungkinkah mereka bertiga? Hong Dali punya banyak aset. Tentu saja, Jiang Qiansui adalah wanita yang cerdas, dia tidak menggali kebenaran. Dia ingat posisinya sebagai pacar, dia harus menerima apapun yang diberikan pacarnya, jadi dia memilih beberapa potong yang dia suka. Dia memilih baju besi baja lengkap. Sepertinya dia adalah pendekar pedang profesional yang sangat kuat. Mereka segera mencapai pelabuhan bintang. Hong Dali dan kelompoknya pertama-tama pergi ke lantai 11, tempat toko baju besi Hong Dali berada. Sebenarnya, ketika Anda membuka toko, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan secara khusus. Misalnya, renovasi dan dekorasi, serta penempatan dan alokasi tenaga kerja. Apakah juga harus ada manajer? Apakah juga harus ada petugas keamanan? Terutama untuk seseorang seperti Hong Dali, yang membeli 7 toko sekaligus, dia pasti harus memiliki beberapa dari itu, bukan? Bukan Hong Dali. Begitu dia memasuki toko, dia melihat sekeliling dan mulai memberi instruksi. Paman Mihawk, kurasa kami perlu merepotkanmu, aku bermaksud merenovasi toko ini. Dali, tanya Tang Muxin penasaran. Kalau kamu mau merenovasi toko, kamu harus cari kontraktor renovasi. Kenapa kamu tanya Paman Mihawk? Dia pendekar pedang, bukan kontraktor renovasi. Bagaimanapun juga, Mihawk adalah orang hebat yang bisa melawan Tuan Gates sepanjang malam. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan pekerjaan kontraktor renovasi? Tentu saja, kurangnya pemanfaatan sumber daya dan bakat merupakan salah satu keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang anak ajaib yang berkualitas. Jawaban Hong Dali sangat lugas. Ilmu pedang Paman Mihawk bagus, akan sangat mudah dan nyaman baginya untuk sekadar memahat dinding untuk membuat pintu. Kontraktor renovasi masih harus mengetuk dinding dan akan berisik. Mihawk, ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa ilmu pedang yang baik dapat digunakan dengan cara seperti ini. Hong Dali melanjutkan, selain itu, setelah membersihkan pintu, kita harus membuat beberapa lemari atau semacamnya, membuat beberapa lubang di dinding sehingga kita bisa menaruh beberapa dekorasi. Kita juga bisa membuat kolam di tanah, membiarkan pelanggan memancing atau semacamnya. Beberapa peretasan dan pemotongan akan diperlukan untuk membuat meja dapur, atau mungkin memotong barang-barang untuk dipindahkan. Tugas penting seperti itu hanya dapat dilakukan oleh pendekar pedang yang kuat seperti Paman Mihawk. Mihawk, wahahaha. Setelah mendengar itu, Get tertawa terbahak-bahak. Ia menunjuk Mihawk sambil memegangi perutnya. Ia menyadari bahwa semakin ia memandang Hong Dali, semakin ia menyukainya. Dia segera menyadari bahwa dia salah, sangat salah. Hong Dali berkata, ketika pintu sudah dipotong dan semua perabotan sudah dipindahkan, seseorang harus memindahkan barang-barangnya. Ayah, itu, mungkin kamu. Gerbang. Sebenarnya, kupikir kau mungkin sudah tua, tetapi kau masih sangat kuat. Hong Dali menyeringai. Pekerjaan ini cocok untukmu, setelah selesai, aku akan mentraktirmu anggur, kau boleh minum sebanyak yang kau mau. Baiklah, karena dia sudah mengatakannya seperti itu, tidak ada cara untuk menolaknya. Semua orang berusaha keras menahan tawa mereka. Itu sungguh lucu. Tentu saja, terlepas dari tawa, pekerjaan itu masih perlu diselesaikan. Mereka mulai bekerja. Sejujurnya, Paman Mata Elang yang hebat dan Tuan Get yang luar biasa sangat efisien saat bekerja. Mihawk mengayunkan pedang hitamnya dengan liar dan menebas dengan keras semua benda. Selama itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, dia menebasnya. Tuan Get mengikuti di belakang sambil memindahkan dan menumpuk semua bagian yang terpotong. Pertama, mereka membuat lingkaran di tanah, lalu mereka memotong bahan yang terpotong menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Liang dan antek-antek lainnya keluar dan membeli kembali sesuatu yang berfungsi seperti semen dan menempelkannya pada lingkaran serpihan. Mereka benar-benar mendaur ulang dan menggunakan kembali semua bahan yang tidak diinginkan dan dibuang. Tak lama kemudian, ketujuh toko itu ditebang dengan rapi. Di tanah ada kolam air besar yang menghubungkan ketujuh toko itu. Barang-barang yang seharusnya ditebang, dan barang-barang yang seharusnya dibuang.
Kemudian, mereka menambahkan beberapa sofa dan meja kopi secara acak. Dengan demikian, toko baju besi itu selesai. Dali. Tang Muxin menatap toko baru yang baru saja disegarkan atau lebih tepatnya, dirusak, dan berkata, kau benar, sepertinya ini jauh lebih cepat daripada pekerjaan renovasi. Mi Hao, Tuan Get, itu perlu. Hong Dali mengangguk penuh semangat sambil menyeringai. Nanti, pajang satu potong baju besi di tengah-tengah sini, kita akan menjual satu saja sehari, setelah terjual, toko tutup. Bab 767. Hong Dali berdarah. Hanya menjual satu armor sehari. Gates terkejut. Dia mengambil armor yang sebelumnya diambil dari pesawat antariksa. Benda ini, memamerkan satu armor sehari. $1.000 galaksi. Hong Dali mengangguk. Ini dia. Wahahaha, ini bagus. Gates tertawa terbahak-bahak. Ini mudah, setelah saya menjual ini, saya bisa berkemas, minum anggur, dan tidur. Jiang Qiansui tercengang. Baju zirah sebagus itu hanya terjual seharga $1.000 galaksi. Dan baju zirah itu bertatahkan permata. Sejujurnya, dia berniat untuk membeli semua armor itu. Namun karena suaminya telah berbicara, sebagai istrinya, dia tidak dapat menentangnya. Oleh karena itu, dia tetap diam, karena suaminya menyukainya, dia hanya harus mendukung keputusannya. Jadi, seperti ini, sekelompok besar orang mengunjungi toko demi toko, lantai 11, 23, hingga ke toko permata. Hanya dalam satu sore, tetapi pada sore hari, semua toko direnovasi. Hong Dali tidak repot-repot menjelaskan lebih detail. Dia hanya merobohkan partisi dan membuat lebih banyak tempat duduk. Apa yang dilakukannya membuat banyak orang di Star Harbor khawatir. Orang-orang berkerumun di luar setiap toko dan menunjuk ke dalam. Cepat, lihat bukankah itu toko milik bangsawan kehormatan yang boros, karya-karyanya terlalu jelek, hanya kolam ini yang terlihat sedikit menarik, yang lainnya mengerikan, bisakah toko seperti itu menghasilkan uang? Tepat sekali. Untuk berpikir dia adalah bangsawan kehormatan ganda, dia seharusnya seorang jenius yang pandai bertarung dan berbisnis, tetapi dia berbisnis dengan cara seperti ini, siapa tahu, mungkin dia punya terlalu banyak uang tetapi tidak punya tempat untuk dibelanjakan. Ya, perbandingan itu menjijikkan, lihatlah kejeniusan Saleh dari kota Shenluo kita, melewati semua 30 level sekaligus, itu disebut pahlawan. Lalu, lihat bos ini, hehe, hati-hati dengan apa yang kamu katakan, apakah kamu ingin mati, apakah kamu tidak melihat nona bangsawan galaksi Qiansui bergandengan tangan dengannya, sepertinya mereka sepasang kekasih, dia benar-benar membuat Jiang Qiansui, yang selalu menjalani kehidupan istimewa jatuh cinta padanya, bangsawan kehormatan yang boros ini sangat menakjubkan, ya, dia menakjubkan. Hong Dali telah melakukan perjalanan yang sangat bermanfaat. Dia membuka semua toko dan mengakui seorang ayah yang hebat. Apa yang terjadi selanjutnya mudah saja, cari tahu koordinat bumi, masuk ke dunia virtual untuk berteleportasi ke sana, dan laporkan keadaannya kepada orang tuanya. Setelah Hong Dali pergi, Tuan Gates yang agung menyentuh dagunya dan melihat ke arah toko yang kosong. Kemudian, dia melihat ke arah Mi Hao dan terkekeh. Ngomong-ngomong, ada 5 toko tapi hanya kita berdua, menurutmu apa yang harus kita lakukan? 5 toko, hanya 2 orang. Sulit untuk membaginya. 1 orang akan mengurus 3 toko, dan yang lain akan mengurus 2 toko. Perlukah kau bertanya? Mihawk sama sekali tidak peduli. Tutup semua, kunci pintunya, lalu kita bisa menantang menara ujian atau tidur dan minum. Kenapa repot-repot bertanya padaku jika kau sudah tahu itu? Wahahaha. Gates tertawa. Kau memang orang kuat yang berjuang sepanjang malam bersamaku, tepat seperti yang ada di pikiranku. Ruang virtual, di menara ujian. Tingkat 12. Itu adalah percobaan Fang Han yang ke-134. Dia tidak membunuh satu pun dalam percobaan pertamanya. Percobaan kedua, 1. Percobaan ketiga hingga ke-36, 3. Percobaan ke-75, 5. Sekarang, dia telah melakukan percobaannya yang ke-134 dan hanya membunuh 8. Huf. Fang Han memegang erat gagang pedangnya sambil terengah-engah, menatap lurus ke mata banteng liar bermata merah. Dia menggertakkan giginya. Demi melindungi saudaraku Dali, demi melindungi semua orang yang kucintai, aku tidak boleh menjadi beban, tidak boleh. Sekalipun aku gagal 1000 kali, sekalipun aku gagal 10.000 kali, aku harus menjadi lebih kuat, lebih kuat. Ngomong-ngomong, bisa mencapai level 12 dengan tubuh biasa, itu sendiri merupakan suatu keajaiban. Lagi pula, dia tidak punya keahlian khusus apapun dan atributnya hanya 100. Bahkan senjatanya pun biasa saja. Jika orang tahu dia berhasil mencapai level 12, mereka pasti akan terkejut. Namun itu belum cukup. Saat dia melawan Fei Yun terakhir kali, dia tahu bahwa meskipun dia adalah calon pewaris keluarga besar, melawan bangsawan galaksi dan bangsawan kehormatan, dia masih terlalu lemah. Tidak cukup,
aku ingin menjadi kuat, menjadi lebih kuat. Saat Hong Dali dengan senang hati menyia-nyiakannya, di kota Shenluo di luar pelabuhan Star, neraka telah terjadi. Para pengawal aristokrat galaksi yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di jalan-jalan dan bertanya kepada semua orang yang mereka lihat, "Halo, apakah Anda mengenal orang-orang yang kuat? Begini, apakah Anda mendengar tentang pria super kuat yang melewati semua 30 level? Kami sedang mencarinya. Jika Anda tahu di mana kami dapat menemukan orang-orang yang kuat, Anda harus memberitahu saya. Apakah Anda tahu di mana ada ahli yang sebenarnya? Apa, tidak? Oh, maaf mengganggu Anda." Faktanya, para pengawal galaksi aristokrat seperti mereka biasanya sombong dan tidak mudah didekati. Namun, mereka berbeda sekarang. Di mana mereka? Kota Shenluo. Kota tempat si jenius super itu berada. Si jenius super seperti itu pasti akan naik ke puncak di masa depan. Mereka tidak berani menyinggung perasaannya. Terlebih lagi, masalah ini berarti satu hal, ada ahli di antara rakyat jelata. Siapa yang berani bersikap kasar kepada rakyat jelata? Jika mereka memukul seseorang dan dia mengatakan bahwa dia adalah seorang jenius super, itu tidak akan terbayangkan. Itu terlalu menakutkan. Para penjaga itu mungkin sedang sakit kepala, tetapi Hong Dali lah yang sebenarnya sakit kepala. Alasannya sederhana, dia ingin kembali ke bumi. Dia bahkan mendapatkan koordinatnya. Namun, dia tidak dapat melakukannya. Karena Jiang Qiansui ada di sampingnya. Jika dia tahu dia memiliki cincin teleportasi dari saudara naga biru, yang menjaga level 30 menara ujian, perang antara dua wanita pasti akan dimulai, yang satu adalah bangsawan galaksi, yang lain adalah tunangannya. Ini adalah logika yang sama seperti memilih siapa yang akan diselamatkan ketika keduanya jatuh ke dalam air. Haruskah dia menyelamatkan tunangan yang sah atau bangsawan galaksi yang merupakan istri pura-puranya? Itu adalah masalah serius. Oleh karena itu, ketika Hong Dali menemukan koordinat bumi, hal pertama yang dilakukannya adalah menjauhkan Jiang Qiansui dari sisinya. Itu, Nona Qiansui, kami pikir. Dia berpikir sejenak dan tiba-tiba berkata, "Kami ingin berlatih di menara ujian, apakah Anda ingin pergi?" Ada alasan mengapa dia berkata demikian. Di menara ujian, setiap orang memiliki ruang pribadi mereka sendiri yang tidak terganggu. Dia juga bisa menyembunyikan fakta bahwa dia telah melewati semua level, mengapa dia harus pergi ke sana jika dia adalah orang yang telah melewati semua level. Adapun burung yang hilang, Aka. Dia harus mengeluarkannya saat dia kembali ke bumi. Tentu saja, ada alasan ketiga. Jiang Qiansui ingin mengikuti jejak sang jenius yang maha kuasa. Dia tidak ingin terlihat terlalu lemah. Jika dia bahkan tidak bisa melewati level 20, bagaimana dia bisa cocok dengan sang jenius yang maha kuasa? Perbedaan keterampilan itu seperti kesenjangan generasi. Seseorang tidak dapat mengharapkan seseorang yang makan pesta kekaisaran Manchu Han setiap hari untuk bermain dengan seseorang yang bahkan tidak bisa mengenakan celananya dengan benar, bukan? Benar saja, mendengar itu, Jiang Qiansui tampaknya memiliki pikiran yang sama. Dia setuju tanpa mengatakan apapun. Karena itu, Hong Dali mengedipkan mata pada yang lain. Tidak perlu mengatakannya dengan keras. Mereka kembali ke Brand Revolving Restaurant dan memasuki dunia virtual, bersiap untuk berteleportasi. Rencana Hong Dali sempurna. Semua orang memasuki menara ujian dan bunuh diri di level 1. Hong Dali harus berusaha lebih keras. Dia harus berlari hingga level 30. Bahkan saudara naga biru penasaran. "Nak, mengapa kamu begitu cemas? Apa yang kamu lakukan?" "Aku sedang terburu-buru untuk pulang ke rumah dan menemui orang tuaku." Hong Dali berlari sepanjang jalan. Saudara naga biru berlari bersamanya. "Bunuh saja dirimu di level 1, minta anjing-anjing kecil itu menggigitmu sampai mati." Masalahnya, mereka tidak bisa membunuhku, aku tidak punya pilihan lain. Sebenarnya, Hong Dali cukup terganggu. Kalau bukan karena itu, dia akan terlalu malas untuk berlari ke level 30. Itu benar-benar melelahkan. Anak yang aneh sekali. Kakak naga biru melihat Hong Dali menghilang. Kemudian, dia berbaring. Bahkan anjing pun tidak bisa membunuhnya. Tak lama kemudian, semua orang berkumpul di Savage Rose Tavern. Mereka keluar, berteleportasi, dan langsung meninggalkan kota. Ada banyak orang di seluruh kota. Namun, di luar kota, tidak banyak orang. Tidak ada masalah mencari tempat yang tidak ada orang untuk diteleportasi. Masalah baru muncul. Hong Dali membutuhkan darahnya sendiri, tetapi dia tidak bisa melukai dirinya sendiri. Sistem telah membuat tubuhnya terlalu kuat. Jarum suntik dan tongkat pemukul sama sekali tidak mempan padanya. Jadi, semua orang duduk di lantai dan mencoba memikirkan sesuatu, apa yang harus mereka lakukan. "Dasar bocah Dali," Tang Muxin cemberut. "Pedang dan senjata tidak bisa menyakitimu, apa yang harus kita lakukan?" Lucifer juga putus asa. Dia jago mengutuk, tetapi kutukan itu tidak mempan pada Hong Dali.
Levis memang kuat, tetapi dia tidak bisa menemukan keseimbangan. Dia mungkin akan mengirim Hong Dali kembali ke tempat asal mereka dengan satu pukulan. Selain itu, dia juga tidak sanggup memukul Hong Dali. Pada akhirnya, Tang Muxin memikirkan sesuatu. Dali, kemarilah sebentar. Tang Muxin menarik dan menarik Hong Dali. Mereka berjalan menghadap Lin Yanwei, dan dia memasukkan kepala Hong Dali ke dalam belahan dada Lin Yanwei. "You." Semua orang menatap dengan bingung. "Itu terlalu kuat. Xin Xin, kamu." Lin Yanwei melangkah mundur karena terkejut. "Hehe, kakak Yanwei memang hebat." Tang Muxin terkekeh. Mereka akhirnya bisa berteleportasi. Bab 768. Sering-seringlah pulang. Hong Dali meneteskan darah ke cincin darah naga dan benar saja, ledakan energi yang kuat berfluktuasi. Seekor naga biru halus sepanjang 1 meter muncul di atas cincin darah naga. Naga biru itu menari-nari di udara dan setelah beberapa saat, akhirnya memunculkan koordinat. Setelah koordinat dimasukkan, ruang terdistorsi dan kilatan cahaya putih muncul. Ketika Hong Dali melihat sekelilingnya, dia sangat terkejut hingga matanya terbuka lebar. Itu adalah kota utama yang sedang dibangun. Jalan dan jalannya selebar lebih dari 50 meter. Bangunan-bangunannya tampak mirip dengan yang ada di negara surgawi kuno dan diukir dengan indah. Pada saat itu, ada banyak pejalan kaki di jalan dan sangat ramai. Terutama di sisi jalan, beberapa toko telah dibuka. Toko senjata, toko baju besi, toko perhiasan, Itu kecil tapi lengkap. Semua yang seharusnya ada di dunia virtual. Tampaknya dunia virtual di bumi juga berkembang pesat. Hong Dali dan yang lainnya melihat sekeliling. Mereka biasanya cukup menarik perhatian. Dengan jubah bangsawan kehormatan yang keren, beberapa orang mulai berteriak. "Cepat, lihat itu Tuan Muda kembali ya. Tuan Muda, Anda idola saya, beri tanda tangan untuk saya, Tuan Muda. Tuan Muda, saya sangat beruntung bertemu dengan Anda dalam hidup saya, mencari cinta dan dukungan, bisa memasak dan menghangatkan tempat tidur." Keringat Hong Dali menetes seperti air. Itu memang bumi, di alam surgawi. Namun, dia tidak yakin kota mana. "Itu, Paman," Hong Dali bertanya kepada seorang pria yang datang untuk meminta tanda tangan. "Kota apa ini? Saya baru saja kembali dan saya tidak begitu yakin." Paman ini datang untuk meminta tanda tangan, tetapi sepertinya dia tidak akan mendapatkannya. Dia segera menjawab, "Ini Beijing, Tuan Muda, lihatlah sekelilingnya, bukankah semua bangunan dibangun seperti istana Beijing? Dunia virtual ini benar-benar bagus, saya tidak pernah lelah bekerja di sini dan saya bahkan dibayar, saya memperoleh beberapa ratus yuan hanya dalam beberapa hari, saya sangat senang. Keberuntungan kita memang lumayan. Kita benar-benar berteleportasi ke Beijing. Hahaha, terlalu mudah. Hong Dali, Paman, bisakah kau memberitahuku, apakah ada pejabat pemerintah di sini? Aku perlu mencari seseorang." "Ya, tentu saja." Hong Dali menghilang tanpa kabar selama beberapa hari. Ketika dia kembali, banyak hal tampaknya telah berubah. Dia pasti ada di sini untuk menyelesaikan urusan yang sebenarnya. Pamannya tidak berani menolaknya dan segera memimpin jalan. "Tuan Muda, silakan ikuti saya, tempatnya dekat." Sekelompok orang berangkat dan segera tiba. Hong Dali sangat gembira ketika dia melihat ke atas. Sebuah pintu besar dengan 2 singa batu di setiap sisinya. Kata-kata di atas pintu itu tertulis, "Pemerintah." Tempat yang bagus. Hong Dali tampak puas. Di kapal induk Second Fish, kantor Kepala Biro. "Kepala Biro, kabar baik, kabar baik." Seorang penjaga berlari ke kantor Kepala Biro dengan langkah panjang dan berteriak. "Kabar baik, Kepala Biro. Kabar baik apa yang membuatmu begitu gembira?" Kepala Biro tersenyum sambil bertanya, "Bicaralah pelan-pelan, ada berita apa?" Tuan Muda kembali." "Apa, di mana?" Mendengar itu, Kepala Biro melompat dari tempat duduknya dan bertanya dengan cemas. "Di mana dia sekarang?" "Dunia virtual, di kantor pemerintahan Beijing." "Saya akan pergi sekarang." Kepala Biro berjalan keluar tetapi tiba-tiba berhenti. "Dengan siapa Dali kembali?" "Penjaga, kecuali para pembuat film dari Hollywood, semuanya sudah kembali." "Bagus." Kepala Biro langsung memberi instruksi. "Beritahu keluarga Hong dan semua orang yang terkait, minta mereka untuk masuk ke dunia virtual sekarang juga, cepat." "Di dunia maya." "Wahahaha, Paman Kepala, lama tak berjumpa." Air mata Hong Dali mengalir deras saat melihat Kepala Biro. Ia menghampirinya dan memeluknya erat. "Akhirnya aku bertemu keluargaku setelah sekian lama, haha. Nak, lihatlah dirimu, kau pasti baik-baik saja di sana." Kepala Biro memandang Hong Dali dan sangat puas dengan situasinya saat ini. Ia tertawa. "Hahaha, kau memang dari bumi, keberuntungan selalu mengikutimu kemanapun kau pergi, hebat."
Kepala biro biasanya tidak berbicara seperti itu, tetapi hari ini berbeda. Hehe, lumayan, lumayan. Hong Dali mengusap hidungnya. Di mana orang tuaku? Alasan utama kepulangannya adalah untuk menunjukkan kepada orang tuanya bahwa ia aman dan sehat. Ia tidak boleh melupakan hal itu. Saya sudah memberitahu mereka, mereka akan segera tiba. Kepala biro dalam suasana hati yang sangat baik. Dia melihat sekeliling. Saya sudah memberitahu keluarga dan teman-teman semua orang, mereka akan segera tiba. Kepala biro memang dapat diandalkan. Itulah sebabnya Hong Dali datang mencarinya begitu dia kembali. Jika dia harus memberitahu semua orang satu persatu, itu akan memakan waktu lama. Ngomong-ngomong, Hong Dali akhirnya kembali ke bumi. Kepala biro akhirnya merasa lega. Dia punya banyak pertanyaan untuk Hong Dali. Namun, dia tahu bahwa Hong Dali tidak punya waktu untuknya. Setidaknya tidak sekarang. Jadi, dia hanya menunggu bersama Hong Dali. Semuanya bisa didiskusikan setelah dia bertemu dengan orang tuanya. Transportasi mudah di dunia maya. Kuncinya adalah kepala biro telah memberikan Hong Weiguo dan Lan Ruoxi, dan semua orang lainnya, tempat tinggal yang ditentukan di kota. Begitu mereka online, mereka akan berada di kota. Hanya dalam waktu sekitar 5 hingga 6 menit, Hong Weiguo, Lan Ruoxi, orang tua Tang Muxin, Tang Ruisi dan istrinya, kakek Wang, Ling Mufeng, dan semua orang lainnya tiba. Kantor pemerintahan menjadi sangat ramai, sibuk dan penuh dengan orang. Di pihak Hong Dali. Lan Ruoxi berlari ke arah Hong Dali begitu dia masuk melalui pintu. Dia berlari ke arah Hong Dali dan memegang tangan Hong Dali, menatapnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, tanpa melewatkan satu detail pun. Rambutnya, alisnya, matanya, hidungnya, mulutnya, dia ingin tahu apakah Hong Dali kehilangan sehelai rambut pun. Ketika dia selesai melihat dan tidak menemukan apapun yang hilang, matanya tersenyum. Ayo, anak ajaib kita tampaknya baik-baik saja, berat badanmu bertambah hanya dalam beberapa hari. Sebenarnya, tidak ada masalah bagi orang tua dan anak-anak mereka untuk tidak bertemu selama lebih dari 10 hari. Namun, hal itu sedikit berbeda bagi Hong Dali, seberapa jauh jarak bumi dari pusat aliansi galaksi. Puluhan ribu tahun cahaya. Bahkan jika dia bisa kembali lebih sering, itu berbeda dengan berada di bumi. Setidaknya, Hong Dali memiliki orang-orang yang menjaganya kemanapun ia pergi. Namun, berbeda halnya di Galaxy Alliance Center. Ibu, Hong Dali merasa ingin menangis dan segera mencubit hidungnya. Aku baik-baik saja, aku makan dan minum dengan baik di sana, semuanya baik-baik saja, hehe, rasanya cukup baik saat ini, aku bahkan bertemu beberapa teman baru, mereka semua sangat hebat. Asalkan kau tidak diperlakukan dengan buruk, asalkan kau tidak diperlakukan dengan buruk. Lan Ruoxi menatap Hong Dali. Ia akan membekas wajah Hong Dali di benaknya jika ia bisa. Ia menarik Hong Dali ke sofa dan duduk. Kemudian, ia melihat ke kiri dan kanan lagi. Akhirnya, ia melihat kata-kata di jubah yang dikenakan Hong Dali. Anak hilang kita, jubah ini sangat mengesankan, coba kulihat. Aristokrat, Dali, haha, bagus, bagus, jubah sebagus itu hanya bisa disandingkan dengan status anak hilang kita. Hehe, tidak apa-apa. Hong Dali tertawa. Aku seorang bangsawan kehormatan ganda ibu, lihatlah kualitas jubah ini, sangat tahan lama, bahan berkualitas tinggi di alam semesta, asli. Omong kosong. Bagaimana mungkin Dali kita memakai barang bajakan? Kalau begitu, aku akan pergi ke pusat aliansi galaksi untuk bertarung untukmu. Lan Ruoxi benar-benar dalam suasana hati yang baik. Dia memeluk Hong Dali erat-erat, menolak untuk melepaskannya. Bagaimanapun, Hong Dali adalah satu-satunya putranya yang berharga. Dia pasti tidak akan bisa meninggalkannya untuk sementara waktu. Keduanya mengobrol sebentar dan Lan Ruoxi tiba-tiba menendang Hong Weiguo yang sedang merokok di sampingnya. Orang tua, apakah kamu bodoh? Kamu hanya tahu cara merokok, mengapa kamu tidak mengatakan sesuatu? Ah, katakan sesuatu. Hong Weiguo jelas merasa tidak nyaman. Bagaimanapun, dia adalah seorang pria. Dia tidak mengungkapkan perasaannya dengan bebas seperti istrinya. Namun, harga dirinya, Hong Dali, telah kembali. Tentu saja, ada baiknya untuk mengatakan sesuatu. Dia berdiri dan duduk di samping Hong Dali. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya berkata, sering-seringlah pulang. Satu pernyataan, semua kata yang ingin dikatakannya diungkapkan dalam satu pernyataan. Sering-seringlah pulang ke rumah. Hong Dali memeluk Hong Weiguo tanpa berkata apa-apa dan terkekeh. Ayah. Air mata Hong Weiguo mengalir. Ayah, dunia virtual ini benar-benar seperti dunia nyata, ada sesuatu yang masuk ke mataku. Hong Weiguo mengusap matanya dan mengeluarkan rokoknya untuk menawarkan Hong Dali satu. Hong Dali mengambil rokok itu dan mulai merokok bersama. Lan Ruoxi mengedipkan mata ke arah Hong Weiguo dengan sekuat tenaga, tetapi Hong Weiguo tidak menyadarinya.
Setelah mereka menghabiskan rokok mereka, Hong Weiguo bertanya, Dahlia, kamu sudah tidak muda lagi, bukankah kamu seharusnya mulai merencanakan masa depan? Ah, masa depan apa? Hong Dali agak lesu. Itu bisa berarti banyak hal. Masa depan. Apa yang ada di masa depan? Lupakan saja, aku tidak bisa mengandalkanmu. Lan Ruoxi menarik tangan Hong Dali. Kamu tinggal di sana bersama Xin Xin dan Nian Wei, selama kurun waktu ini, apakah kamu melakukannya? Melakukannya? Melakukan apa? Apa sebenarnya itu? Hong Dali berkata dengan penuh semangat. Kita melakukannya dengan sangat baik di sana, apa yang harus dilakukan? Bajingan kecil. Lan Ruoxi menginjak kaki Hong Dali dengan ganas. Apalagi yang bisa dilakukan? Tentu saja ini masalah membuat bayi, kamu sudah dewasa di usia 18 tahun, sudah waktunya untuk punya pacar, ada begitu banyak wanita cantik di sampingmu, dan Tang Muxin adalah tunanganmu, tidak bisakah kamu memikirkan perasaan ibumu, setidaknya kamu seharusnya melakukan salah satunya. Astaga, pernahkah Anda melihat seorang ibu yang berbicara kepada putranya dengan cara seperti ini? Tingkat kekhawatirannya sungguh. Bab 769. Dali, peluk aku. Ah, itu, haha, haha. Hong Dali menyeringai dan menggaruk kepalanya, sebenarnya, bukan berarti dia tidak ingin melakukan apapun. Masalahnya, sistem itu cukup curang. Bagaimanapun, Hong Dali adalah orang yang baik. Orang baik biasanya bertanggung jawab. Kalau tidak, jika dia telah menghamili seseorang, dan sistem telah memberinya misi yang tidak dapat dia selesaikan, dan sesuatu terjadi padanya, tidak baik meninggalkan seorang anak dan ibu. Tentu saja, berdasarkan situasi saat ini, hal itu tidak tampak terlalu ekstrim. Namun, lebih baik aman daripada menyesal. Setidaknya sampai ia memiliki pemahaman lebih lanjut tentang sistem. Tidak usah terburu-buru, tidak usah terburu-buru. Hong Dali berkata, biarkan aku bermain selama 2 tahun lagi, aku tidak bermaksud melakukannya, terlalu cepat, hehe. Bajingan, cepatlah. Lan Ruoxi memegang tangan Hong Dali erat-erat. Pikirkan ibumu, ya. Ah, oke. Saat mereka berbicara, terdengar suara perempuan yang tenang. Dali, kau sudah kembali. Hong Dali berbalik untuk melihat Lin Chuyin dan ayahnya, Lin Jiayun mendekatinya. Chuyin, hahaha, lama tak berjumpa. Hong Dali segera menghampiri Lin Chuyin. Ia memegang tangan Lin Chuyin dan menatapnya dengan saksama sambil bertanya, apakah kamu sudah berlatih? Ya. Lin Chuyin membuka kedua tangannya saat mengatakan itu. Dali, peluk aku. Biasanya, ketika seorang wanita cantik mengatakan hal itu kepada seorang pria seusianya, suasananya pasti akan sangat romantis. Namun, ketika Lin Chuyin mengatakan hal itu kepada Hong Dali, itu sama saja dengan bertanya, apakah kamu sudah makan? Dan pihak lain menjawab dengan, iya. Hehe, kemarilah, peluk. Hong Dali terkekeh sambil memeluk Lin Chuyin, lalu menciumnya. Rasanya nikmat. Di sisi lain, Tang Muxin dan orang tuanya. Ayah, sudah lama sekali aku tidak memijat bahumu. Tang Muxin meneteskan air mata. Meskipun dia bersenang-senang dengan Hong Dali, rasanya berbeda melihat orang tuanya setelah meninggalkan rumah untuk waktu yang lama. Ya, kamu sudah dewasa, cepat atau lambat, kamu akan meninggalkan rumah. Tang Ruixi tidak bereaksi terlalu besar. Suaranya tenang. Aku cukup yakin kamu bersama Dali sangat protektif dan cukup cakap, jangan sampai dia menindasmu. Oh benar, apakah dia baru saja menindasmu? Jika ya, aku akan menghajar ayahnya untukmu. Meskipun dia berkata demikian, lengan Tang Ruixi yang gemetar mengkhianatinya, dia adalah putri satu-satunya, bagaimanapun juga. Tinggal di tempat yang begitu jauh di Galaxy Alliance Center, orang tua mana yang tidak khawatir. Sering dikatakan bahwa seorang putri adalah jaket katun bagi seorang ibu dan kekasih kecil bagi seorang ayah. Itu benar. Wajar bagi seorang ayah untuk khawatir terhadap putrinya. Dia tidak akan berani menindasku, kemungkinan besar aku akan menindasnya. Tang Muxin melambaikan tinjunya. Dia tidak akan bisa mengalahkanku, hehe. Xin-Xinku selalu mampu. Tang Ruixi menyeringai dan menepuk punggung tangan Tang Muxin. Aku sudah tahu sejak kamu masih kecil. Benar juga, ayah, tanya Tang Muxin. Apakah semuanya baik-baik saja di perusahaan? Tidak buruk. Tang Ruixi mengangguk. Saat ini, bidang medis berkembang sangat pesat, negara telah memberi kami banyak dukungan, kami telah mengatasi banyak kesulitan dan hasilnya memuaskan. Bagus. Tang Muxin berseri-seri. Biar lebih banyak orang menjadi sehat, tidak ada yang lebih baik dari ini. Sisi Lin Yanwei. Orang tua Lin Yanwei adalah sepasang rakyat jelata yang sangat sederhana. Mereka tidak berasal dari keluarga kaya. Status keuangan mereka meningkat pesat berkat Lin Yanwei. Namun, mereka juga baik hati dan teliti.
Pada hari ini, siapapun di antara kerumunan itu berpengaruh dan dikenal. Oleh karena itu, mereka sangat pendiam dan tidak berani berbicara keras. Namun, perhatian mereka terhadap Lin Yanwei tidak kalah dibandingkan dengan orang tua lainnya. Nianwei ayah Lin Yanwei meletakkan tangannya di tangan Lin Yanwei, mengingatkannya. Latar belakang keluarga kita biasa saja dan tidak bisa dibandingkan dengan yang lain, semua berkat Tuan Muda Dali. Kau ada di sini, kau harus berterima kasih padanya, bahkan hewan pun tahu cara melindungi tuannya. Kita tidak boleh lebih buruk dari hewan, kan? Kau harus membantu Tuan Muda saat kau pergi bersamanya, jangan biarkan dia terlalu lelah, kau mengerti? Ya, ayah. Lin Yanwei tersenyum lembut. Dia melirik Hong Dali dengan mata seperti batu giok yang hangat. Dia sedikit tersipu dan mengangguk. Tuan Muda memperlakukan saya dengan sangat baik, saya tidak akan pernah melupakan kebaikannya terhadap kita. Ayah, ibu, jangan khawatir. Bagus, bagus. Ibu Lin Yanwei dengan lembut merapikan rambut Lin Yanwei yang sedikit acak-acakan, terdengar seperti dia akan menangis. Nianwei, kita selalu menjadi gadis yang sangat pengertian dan baik, aku yakin kamu tidak akan menjadi beban Tuan Muda Dali, tapi pernikahanmu. Dia menatap Tang Muxin dan mendesah pelan, jelas tidak berani membiarkan orang lain mendengarnya. Bagaimanapun, Lin Yanwei adalah putri satu-satunya. Dia harus menikah cepat atau lambat. Jika dia bisa menikahi tuan muda yang baik hati, Hong Dali, itu akan sempurna. Tapi dia sedikit putus asa karena Hong Dali sudah memiliki tunangan yang sah, Tang Muxin. Bu, jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Lin Yanwei menggigit bibirnya pelan dan matanya sedikit merah. Dia telah mengikuti Hong Dali begitu lama, meskipun dia berperan sebagai kakak perempuan, tetapi bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dipikirkan Hong Dali. Anakku, ibunya menghiburnya. Selama kamu tidak merasa sedih, biarkan alam berjalan sebagaimana mestinya, aku tidak akan bicara lebih banyak tentang masalah hati, kamu bukan gadis kecil lagi, aku yakin kamu mengerti. Aku mengerti. Lin Yanwei menatap Hong Dali lagi. Jangan khawatir, aku tahu di mana aku berdiri. Ya, anak malang. Ibunya memeluknya dan menangis terseduh-seduh. Di sisi lain, Zhang Yi, yang mengenakan pakaian kulit hitam yang seksi, berlari masuk. Ketika dia melihat Hong Dali, dia bergegas ke arahnya dan menariknya ke dadanya, wajahnya hampir menyentuh belahan dadanya. Ayah, lama tidak bertemu, Tuan Muda, aku sangat merindukanmu, biarkan adik menciummu. Lalu, dia mulai menciumi seluruh wajahnya. Hong Dali berjuang dan akhirnya berhasil mengangkat wajahnya. Dia tepat sasaran. Kakak Zhang Yi, apakah kamu kehabisan uang? Ahahaha. Zhang Yi, Ratu Zerg tersipu dan tertawa datar. Memang, tidak banyak yang tersisa. Ayah, Hong Dali mengulurkan tangannya ke arah Hong Weiguo. Berikan aku uang, aku ingin menghambur-hamburkan uang. Adegan yang sangat familiar. Hong Weiguo tertawa terbahak-bahak. Bajingan kecil, kau masih saja mengambil uang dariku, pendapatan bulanan Pan Entertainment Civil Technology Group Corporation milikmu adalah 1,6 juta, jika kau butuh uang, ambil saja dari Running Dog. Apakah aku menjadi begitu kaya? Hong Dali menyentuh hidungnya dan menatap Zhang Yi. Carilah Running Dog dan katakan padanya berapa yang kau inginkan, kau tidak perlu memberitahuku jika jumlahnya kurang dari 1 miliar, itu terlalu merepotkan. Lihatlah betapa murah hatinya dia. Zhang Yi kembali mencium wajah Hong Dali. Tuan muda memang yang terbaik, hehe. Lan Ruoxi diam-diam mengedipkan mata pada Hong Weiguo, tampaknya meskipun Dali tidak berniat untuk mendapatkan seorang istri, ia memiliki banyak kekasih. Lihat. Tang Muxin, Lin Yanwei, Lin Chuyin, dan Zhang Yi. Sudah ada 4 dari mereka. Casanova ini memang keturunan keluarga Hong. Setelah beberapa saat, Pak Tua Wang berjalan perlahan dengan Little Bai Heko. Little Bai Heko terbang masuk. Bai Heko kecil kini jauh lebih tinggi. Ia tampak berusia sekitar 7 tahun. Begitu melihat Hong Dali, ia bergelantungan di leher Hong Dali. Ayah. Ayo, anak baptisku sudah tumbuh besar. Hong Dali tersenyum lebar dan menepuk hidung Bai Heko kecil dengan sayang. Si kecil, apakah kamu berperilaku baik? Tentu saja. Bai Heko kecil tumbuh sangat cepat. Bahkan kemampuan belajarnya sangat cepat. Hong Dali sudah lama tidak bertemu dengannya, dia telah mempelajari sebagian besar hal yang perlu dipelajarinya. Biasanya aku belajar bela diri dengan kakek besar. Sekarang aku benar-benar kuat. Aku sudah sampai bab 8 dari catatan fantasi iblis. Sekarang aku bisa mengendalikan energi misterius. Kakek besar berkata tidak lama lagi aku bisa menyerap energi gelap. Sial, bocah kecil ini memang beda. Bagus. Hong Dali memeluk Bai Heko kecil dan menatap Wang Mingdao. Kakek Wang, sepertinya kamu juga tidak menguasai banyak catatan fantasi iblis sebelumnya.
Uhuk, uhuk. Wajah Pak Tua Wang memerah. Apa yang bisa kulakukan? Fondasiku tidak bagus, ada banyak hal yang tidak bisa kupelajari. Demon Fantasy Record mengharuskan seseorang memiliki refleks yang sangat kuat dan cepat menjelang akhir. Aku sudah terlalu tua. Aku tidak punya banyak harapan untuk menguasainya, tapi benda kecil ini, Pak Tua Wang menyentuh kepala Bai Heko kecil dengan sayang. Dia belajar dan berkembang sangat cepat, aku tidak bisa mengimbanginya. Sambil berbicara, dia mengambil Bai Heko kecil dari Hong Dali dan menariknya ke samping. Tuan Muda Dali, anak kecil ini belajar dengan cepat dan tumbuh dengan cepat, semuanya tampak baik-baik saja sekarang, tetapi aku khawatir tentang masa hidupnya. Itu masalah besar. Hong Dali mengangguk dan berkata, biar aku pikirkan sesuatu, tunggu sebentar. Dia menarik sistem dan mengetuk bumi. Dia ingat ada sesuatu yang bisa memperpanjang umur. Ini dia. Hong Dali melihat dan tersenyum. Sudah ada lebih dari 200 poin, tidak masalah kalau begitu. Bab 770. Sebagai orang tua, dia akan menambah umur Bai Heko kecil terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, dia hanya bisa menambahnya dalam hitungan tahun, tidak bisa dibagi lagi dalam hitungan bulan. Dia hanya akan menambahkan 1 tahun untuk saat ini. Tidak baik bagi anak itu untuk tumbuh terlalu cepat. Dia setidaknya harus memiliki masa kecil, bukan? Dia akan menambahkan 1 tahun terlebih dahulu. Dia sudah memiliki poin, dia bisa menambah masa hidupnya perlahan-lahan nanti. Tambahkan 1 tahun lagi untuk masa hidup Bai Heko. Hong Dali memberi instruksi pada sistem. Juga, tambahkan 10 tahun untuk masing-masing orang tuaku. Tidak apa-apa jika menambahkan sedikit untuk Little Bai Heko sekarang, dia akan menambahkan lebih banyak untuknya dalam setahun. Tidak perlu terburu-buru. Namun, orang tuanya sudah tua, dia harus menambahkan lebih banyak untuk mereka. Tak lama kemudian, suara sistem berbunyi, selesai menambah umur orang yang menjadi target. Itu saja. Jangan khawatir. Hong Dali tersenyum pada kakek Wang. Aku akan mengurusnya, anak baptisku harus memperlambat pertumbuhannya, untuk saat ini, kamu bisa terus mengajarinya. Hong Dali biasanya agak apatis, tetapi dia bisa diandalkan saat dibutuhkan. Karena dia sudah mengatakannya, seharusnya tidak ada masalah. Kakek Wang mengangguk. Baiklah, kalau begitu, aku akan berhenti khawatir karena Tuan Muda Dali punya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Sekarang, semua orang sudah bertemu dengan keluarga mereka. Semua orang merasa tenang karena mereka baik-baik saja di Galaxy Alliance Center dan bisa kembali berkunjung jika mereka mau. Tak lama kemudian, kepala biro terbatuk dan berkata, baiklah, karena semua orang sudah bertemu dengan keluarga mereka, jika kalian sudah selesai bertemu, pulanglah dulu, kita masih punya urusan resmi untuk dibahas. Semua orang tahu posisi kepala biro dan bergegas pergi. Yang terpenting, mereka telah diyakinkan akan keselamatan anggota keluarga mereka. Itulah yang terpenting. Tak lama kemudian, seluruh aula kosong kecuali Hong Wei Guo, Tang Rusi, Hong Dali, dan kepala biro. Sebenarnya tidak apa-apa jika orang lain ingin mendengarkan, tetapi kepala biro merasa tidak perlu membuat mereka khawatir, jadi memilih untuk mengutus mereka keluar. Ketika ruangan sudah tenang, kepala biro berkata perlahan, Dali, apakah kamu punya cukup orang di pusat aliansi galaksi? Yah, masih oke untuk saat ini. Hong Dali mengangguk. Kurasa tidak buruk, lagi pula. Aku tidak melakukan banyak hal sekarang, seharusnya cukup untuk saat ini. Yang terpenting, aku bisa berteleportasi ke sini, tetapi hanya di dunia virtual, kita masih harus menunggu untuk bisa melakukannya di dunia nyata. Baguslah. Kata kepala biro, perluaslah di sana, kembalilah untuk melihat-lihat kapanpun kamu punya waktu luang dan kita bisa saling mengetahui perkembangan masing-masing. Jangan khawatir, aku akan sering kembali berkunjung. Hong Dali tersenyum dan tiba-tiba bertanya, Paman Kepala, dari ekspresimu, aku tahu ada sesuatu yang salah. Ini masalah kecil, tidak terlalu merepotkan. Kepala biro hendak berbicara tentang Zer ketika dia merasakan tendangan di bawah meja. Dia menatap Hong Wei Guo lalu tersenyum. Kemajuan teknologi planet kita saat ini sedikit lebih lambat dari yang kuharapkan. Pikirkanlah, kamu berada di pusat aliansi galaksi, seberapa maju teknologi di sana, teknologi kita masih belum cukup bagus, jadi aku merasa cemas. Oh, begitu, kata Hong Dali acuh tak acuh. Saat aku kembali, aku akan meminta saudara Tianzong untuk mengirim beberapa personel penelitian ilmiah. Kita mungkin tidak dapat maju ke level yang sama dengan pusat aliansi galaksi, tetapi seharusnya tidak menjadi masalah untuk naik level dan membangun beberapa pesawat ruang angkasa atau semacamnya. Baguslah kalau begitu, baguslah. Kepala biro berkata dengan puas, saya merasa jauh lebih baik dengan jaminan Anda. Lain kali, ajaklah beberapa orang saat Anda mengunjungi dunia virtual, jika mereka membawa beberapa teori dan cetak biru teknologi, kita juga bisa menelitinya sendiri. Baiklah, tidak masalah. Hong Dali langsung setuju. Hehe, sebenarnya, aku punya kabar baik untukmu.
Kepala biro tiba-tiba tersenyum dan kemudian mengulurkan segenggam kacang dali dari sakunya. Dali, lihat ini, aku tidak menyangka mereka juga ada di dunia virtual, haha. Kacang dali. Mata Hong Dali berbinar saat melihatnya. Kacang dali memang yang terbaik, hahaha. Sambil berbicara, dia mengeluarkan burung kecil yang hilang bernama Aka dari tasnya. Aka sedang tidur setelah memakan banyak hal yang tidak diketahui jumlahnya. Hong Dali akan segera mengetahui apa yang dimakannya. Dia mengamati dengan saksama dan merasa sangat sedih. Hanya tersisa setengah tas dari perlengkapan yang dibelinya atau dimenangkannya di dunia virtual. Anak nakal. Hong Dali menegur. Kau bahkan lebih boros daripada aku. Melihat burung di tangan Hong Dali, kepala biro bertanya dengan rasa ingin tahu, ini. Oh, ini. Hong Dali menyeringai. Aku melewati menara ujian, ini diberikan kepadaku oleh burung Sister Green di dalam menara, kurasa itu bayinya, tapi agak jelek. Burung hijau. Kepala biro mengamati burung kecil yang hilang itu dengan saksama. Dia juga tidak bisa mengenali burung apa itu. Namun, burung itu memang agak terlalu jelek. Saya tidak akan repot-repot. Kepala biro mengeluarkan setumpuk besar kacang dali, beberapa ratus jumlahnya. Gunakan sesuai keinginanmu, bahkan dengan sifatmu yang boros, kacang-kacangan itu akan bertahan beberapa bulan. Biasa saja. Hong Dali mengambil kacang dali dan menepuk kepala kecil Aka dengan lembut. Aka membuka matanya dengan enggan. Tiba-tiba, ia melihat kacang dali dan matanya berbinar. Ia membuka mulut kecilnya dan, mematuk, ia memakan satu. Ia membuka mulutnya lagi dan, mematuk, memakan kacang lainnya. Sekali lagi ia membuka mulutnya dan, mematuk, sial, satu kacang lagi habis. Setelah memakan 3 kacang dali berturut-turut, Aka akhirnya merasa puas. Ia menyenggol lengan Hong Dali dan tertidur lagi. Burung kecil boros ini memakan 3 sekaligus. Luar biasa. Hong Dali dan yang lainnya tercengang. Si kecil itu kecil tapi punya nafsu makan besar, siapa yang sanggup membelinya? Kemudian, kepala biro dan yang lainnya menoleh ke arah Hong Dali. Burung-burung yang sejenis benar-benar berkumpul bersama. Mereka hampir selesai berbicara dan Hong Dali juga tidak bisa tinggal lama. Lagi pula, ada banyak hal yang perlu dia selesaikan di aliansi galaksi. Yang terpenting, dia juga takut Jiang Qiansui akan menyadari ada yang tidak beres. Itu akan sangat merepotkan. Dia segera bangkit. Baiklah, aku akan kembali dulu, aku akan berkunjung lagi saat aku punya waktu, sekarang lebih mudah karena aku bisa berteleportasi. Baiklah. Kepala biro tahu bahwa Hong Dali butuh waktu untuk membangun fondasi yang kuat di sana, jadi dia tidak berusaha membuatnya tinggal. Dia hanya mengingatkannya, ingat, selalu utamakan keselamatan, kita hanya punya satu orang terkasih di bumi, jangan membahayakan dirimu sendiri, jaga dirimu sendiri apapun yang terjadi. Baiklah, jangan khawatir, aku tahu. Hong Dali berdiri dan berkata sambil tersenyum, baiklah, sebaiknya aku pergi. Baiklah, pergilah. Kepala biro melambaikan tangan. Ketika Hong Dali keluar ke aula utama kantor pemerintahan, semua orang sudah siap dan menunggu. Mereka berdiri rapi bersama-sama dalam satu kelompok. Hong Dali berbicara kepada naga seukuran saku yang berputar-putar di sekitar cincin darah naga. Kembalilah. Dengan desiran, seluruh kelompok itu menghilang. Ketika Hong Dali pergi, kepala biro memandang Hong Wei Guo dengan rasa ingin tahu. Wei Guo, aku ingin memberitahu Dali tentang Zerg, mengapa kau? Tidak ada gunanya bicara terlalu banyak. Hong Wei Guo mendesah. Sebagai orang tua, kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita terlibat jika ada masalah. Yang terpenting, apa yang bisa mereka lakukan jika mereka tahu, dengan karakternya, apakah dia bisa tinggal di aliansi galaksi, bahkan jika dia kembali, dia mungkin juga tidak bisa membantu, itu juga akan memengaruhi apa yang sedang dia lakukan di aliansi galaksi. Kita tidak tahu kapan Zerg akan datang, kita seharusnya tidak membiarkan dia menunggu di sini bersama kita. Benar sekali. Kepala biro menepuk kepalanya. Saya cemas dan tidak banyak berpikir. Bahkan jika Zerg benar-benar datang, saya perkirakan kita bisa bertahan selama 10 hari atau setengah bulan. Kita harus bisa menunggu sampai bala bantuan datang. Ya, begitulah, Hong Wei Guo tersenyum sambil melihat ke arah hilangnya Hong Dali. Sebagai orang tua, sebaiknya kita berusaha untuk tidak membiarkan anak-anak kita mengkhawatirkan kita. Kota Shenluo, kantor tuan, kantor regional keluarga Jiang, kantor inspeksi untuk calon bangsawan kehormatan. Daerah ini luasnya ratusan ribu meter persegi dan dikelilingi oleh lingkaran galeri tontonan. Pada saat ini, galeri-galeri tersebut dipenuhi oleh penonton serta kerabat dan teman-teman para pejuang yang datang untuk bertanding memperebutkan tempat di antara bangsawan kehormatan. Di tengahnya ada ratusan orang yang mengantre untuk diuji. Shen Gaoyi dari Straight Valley Star, berusia 22 tahun, level 18 Tower of Trials, lolos pada percobaan ke-124, memenuhi syarat untuk dipromosikan menjadi honorari aristokrat reserve, level rendah.
Mendengar pengumuman dari petugas bahwa dia telah masuk ke dalam cadangan bangsawan kehormatan, pemuda bernama Shen Gaoyi itu melompat dengan gembira. Oh ya, hahaha, akhirnya aku menjadi cadangan bangsawan kehormatan. Mendengarnya bersorak, keluarga dan teman-temannya yang datang untuk menontonnya juga mulai bersorak. Hahaha, bagus sekali, aku tahu kamu bisa melakukannya, hahaha, cadangan bangsawan kehormatan, sangat sulit untuk masuk, benar sekali, ayah. Aku bilang anak ini pasti bisa, lihat, sekarang dia telah menjadi cadangan bangsawan kehormatan, benar sekali, haha. Orang lain juga datang untuk memberi selamat kepadanya. Lagi pula, selama kamu berhasil menjadi seorang honorari aristokrat reserve, kamu pasti akan bisa mendapatkan jabatan penting bahkan jika kamu tidak berhasil menjadi seorang honorari aristokrat pada akhirnya. Itu akan setara dengan masuk langsung ke dalam pasukan aliansi galaksi. Setelah pemeriksaan awal untuk karakter yang baik selesai, kamu pasti akan mendapatkan jabatan perwira. Itu sama saja dengan mencapai langit dalam satu lompatan dan langsung menjadi sukses. Bahkan petugasnya tetap bersikap sopan. Selamat bekerja lebih keras dan berjuanglah untuk kemajuan lebih lanjut di masa mendatang. Terima kasih, terima kasih. Shen Gaoyi segera membungkuk. Saudara panitera telah bekerja keras. Baiklah, kembalilah dan berlatihlah lebih banyak lagi. Petugas itu memberi instruksi. Dalam 1,5 bulan, pada tanggal 1 Desember, akan ada penilaian kemajuan pada pukul 8 pagi, jika kamu berhasil melewati level 20 menara ujian sementara itu, kamu dapat langsung menjadi bangsawan kehormatan, jika kamu belum melewati level 20 dan masih ada slot yang tersedia, kamu dapat mengikuti ujian promosi, berusahalah sebaik mungkin, anak muda, aku menyukaimu. Saya akan bekerja keras. Mata Shen Gaoyi tampak tegas. Saya akan melakukan yang terbaik. Baiklah, silakan. Petugas itu melihat bukunya. Selanjutnya, Natairan. Pemuda bernama Natairan itu menarik napas dalam-dalam dan berjalan perlahan ke depan. Petugas itu menunjuk ke sebuah prasasti batu di sebelahnya. Letakkan tanganmu di atasnya. Baiklah. Natairan mengangkat tangannya dengan lembut, dan ribuan penonton di sekitarnya merasakan dada mereka sesak. Dia meletakkan tangannya di atas lempengan batu. Tiba-tiba, lempengan batu itu menampilkan hasil Tower of Trials milik Natairan. Natairan dari planet Heaven's Vault, level 18 Tower of Trials, berhasil dalam percobaan ke-62. Hebat! Petugas itu segera mengumumkan dengan keras. Natairan dari planet Heaven's Vault, berusia 26 tahun, level 18 dari Tower of Trials, berhasil menyelesaikannya dalam percobaan ke-62, memenuhi syarat untuk dipromosikan menjadi honorari aristokrat reserve, level menengah. Terima kasih. Natairan mengangguk pelan, lalu berbalik dan pergi. Jelas ini merupakan pencapaian yang wajar baginya. Anak yang keren. Petugas itu mengangkat bahu. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Dia seharusnya cukup berbakat, namun melawan pria misterius itu, dia masih harus berjuang keras. Aku akan melampauinya, jawab Natairan dengan suara rendah. Ngomong-ngomong, Hong Dali tidak tahu bahwa ada orang di sini yang membencinya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.